Salam hangat bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sedang mendengarkan podcast di kanal. Cerita kali ini bertajuk, setelah bercerai, mantan ibu mertua datang untuk merebut rumah mewah senilai 40 miliar rupiah dengan beringas. Ayahku membawa 10 mobil mewah memblokir gerbang, siapa yang berani merusak rumah anak perempuanku, keluar kalian. 4 hari setelah resmi bercerai, aku berdiri mematung di depan gerbang rumah mewahku sendiri. Gembok gerbang samping telah dijebol. 2 pria tak dikenal berdiri tepat di pekarangan. Sementara itu, mantan ibu mertuaku menunjuk tepat ke wajahku dan membentak, "Kamu pikir setelah cerai bisa langsung menguasai rumah senilai 40 miliar ini lalu menendang anakku ke jalanan?" Aku belum sempat membalas, "Iya, sudah berbalik menatap tukang kunci. Lanjutkan saja. Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab." Mantan suamiku, Bima Aryo, berdiri tepat di samping ibunya. Ia menatapku, tapi tidak mencegah ibunya, juga tidak menyuruh orang-orang itu berhenti. Di dalam rumah saat itu hanya ada Mbak Sumi, asisten rumah tangga kami. Aku masih gemetar, sampai salah menekan layar ponsel, ketika dari ujung jalan sebuah mobil yang sangat kukenal melaju mendekat. Di belakangnya menyusul mobil kedua, lalu mobil ketiga. Seluruh iring-iringan mobil berhenti berderet di depan gerbang. Ayahku turun dari mobil pertama. Beliau menatap gembok yang tergeletak di tanah, menatap orang-orang asing yang berdiri di pekarangan rumah putrinya, lalu membentak keras, "Siapa yang berani merusak rumah anak perempuanku? Keluar kalian!" Namun, ceritaku tidak bermula dari pagi yang kacau balau itu. Kisah ini dimulai 14 tahun yang lalu. Ketika aku masih percaya bahwa dalam sebuah keluarga, asalkan kita bersikap baik, orang lain akan tahu dengan sendirinya di mana batasannya. Namaku Citra Kirana. Tahun ini aku berusia 42 tahun. Pada tahun 2011, saat aku berumur 27 tahun, kedua orang tuaku menyelesaikan pembangunan sebuah rumah mewah, berlantai 3 di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, lalu membuat akta hibah khusus atas namaku. Saat itu, kawasan ini belum sepadat sekarang. Menjelang sore, masih terdengar sayup-sayup suara pedagang jagung rebus dan putu dari ujung jalan. Di halaman depan ada 2 pohon palem, di belakang ibuku menyisakan sepetak tanah kecil untuk menanam kemangi dan pandan. Ayahku, Bapak Darmawan, adalah pengusaha, logistik dan pergudangan yang sudah puluhan tahun berbisnis. Beliau irit bicara, tapi jika melakukan sesuatu, ia suka semuanya jelas sejak awal. Ibuku sering bercanda, "Ayahmu itu, kalau beli sayur 1000 perak saja pasti minta 4 orang tanda tangan kwitansi." Hari saat penyerahan dokumen rumah itu kepadaku, ayah meletakkan sebuah map tebal di atas meja makan. "Simpan ini baik-baik, nak." Aku membukanya, melihat akta hibah, sertifikat hak milik, SHM, bukti bayar pajak, dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang disusun sangat rapi di setiap sekat. Aku tertawa. Cuma satu rumah tapi ayah serah terima rasanya seperti menyerahkan brankas bank negara. Ibuku, Ibu Sri, yang sedang memetik kangkung di sebelahnya ikut tersenyum. Ayah menuangkan teh lalu berkata, "Ayah dan ibu memberikan ini khusus untukmu. Jadi, surat-suratnya harus jelas. Bukan supaya nanti kalau kamu sudah menikah, sedikit-sedikit kamu bilang ini milikku, itu milikmu. Tapi supaya saat keadaan, sedang baik atau sedang buruk, tidak ada yang perlu bertengkar karena masih punya ingatan yang berbeda. Aku masih muda dan sedang dimabuk asmara." Mendengar itu, aku hanya merasa ayah terlalu khawatir. Aku bercanda, "Aku kan mau menikah, bukan mau maju perang. Kenapa ayah dan ibu siapkan jalan mundur seram begini?" Ayah menyesap tehnya, lalu menjawab perlahan. "Sedia payung sebelum hujan. Hidup ini panjang, nah. Saat sedang rukun, semuanya mudah dibicarakan. Hanya saat sedang bertikai, barulah kita tahu apa yang harus diperjelas." 2 tahun kemudian, pada 2013, aku menikah dengan Bima Aryo. Bima lebih tua 3 tahun dariku. Saat itu usianya 30 tahun, sedang merintis perusahaan kontraktor, mekanikal dan elektrikal. Perusahaannya belum besar, kantornya hanya berisi beberapa orang, tapi aku menghargai Bima karena kegigihannya. Ia pergi pagi, pulang malam. Saat bertemu orang tua bicaranya sangat sopan dan tahu tata krama. Hal yang membuatku paling mempercayainya adalah cara ia memperlakukan ibunya. Ayah Bima sudah meninggal saat ia masih muda. Ibunya, Ibu Ratna, membesarkan 2 anak laki-laki seorang diri. Bima anak sulung, di bawahnya ada seorang adik, laki-laki bernama Dimas. Hari pertama aku datang ke rumahnya, Ibu Ratna sama sekali tidak cerewet atau menilai macam-macam. Hidangan hari itu sangat sederhana, ia terus menaruh lauk ke piringku. "Anggap saja rumah sendiri ya, nak, makan apa yang ada, jangan sungkan."
Aku menoleh menatap Bima sambil tersenyum. Dalam hati berpikir aku, bertemu dengan ibu mertua yang santai. Setelah menikah, akulah yang mengusulkan kepada Bima. Bagaimana kalau kita ajak, ibu tinggal bersama kita? Ibu tinggal sendirian, aku juga tidak tenang. Bima menatapku seolah takut aku hanya berbasa-basi. Kamu sungguh-sungguh? Aku tertawa. Masa aku ajak ibu pindah lalu menyuruhnya tidur di teras? Ia ikut tertawa lalu menggenggam tanganku. Terima kasih ya Citra. Ibu Ratna pindah ke rumah mewah kami tak lama setelah pernikahan. Tahun-tahun, pertama segalanya benar-benar sangat damai. Beliau bangun pagi-pagi menyeduh teh hangat. Kalau aku pulang siang atau telat, ia selalu menyisakan nasi di bawah tudung saji. Saat aku pulang kerja, ia sering bertanya, "Sudah makan belum, Nak?" Kalau belum, ibu panaskan sayurnya. Aku memanggilnya ibu dengan sangat alami, ia juga memanggilku anak. Jika ada tamu datang dan memuji rumah kami yang luas, beliau selalu menjelaskan dengan sangat lugas. Rumah ini pemberian orang tua Citra sebelum mereka menikah. Saya cuma numpang tinggal sama anak-anak karena sudah tua. Pernah suatu kali kerabat dari pihak suami menyela, "Mantu punya rumah bagus. Begini, Ibu Ratna enak dong." Beliau mengibaskan tangan. "Enak apanya? Punya Citra ya punya Citra. Saya sudah tua. Anak-anak mau ngajak tinggal bareng saja sudah bersyukur." Mendengar kalimat itu kala itu, hatiku benar-benar hangat. Bima juga tidak pernah membuatku berpikir ia punya niat apa-apa terhadap rumah ini. Ia membeli beberapa perabot, mengeluarkan uang untuk merenovasi sudut taman. Bagiku, itu hal wajar bagi dua orang yang hidup bersama. Aku tidak pernah berkata, "Ini rumahku. Kamu tidak boleh ubah-ubah." Mungkin justru karena aku tidak pernah menegaskan batasannya, orang-orang mulai lupa bahwa batasan itu ada. Selama sekitar 3 tahun pertama, setiap kali ada yang bertanya tentang rumah, Ibu Ratna selalu menceritakan asal-usulnya dengan benar. Masuk tahun keempat, cara bicaranya mulai berubah sangat halus. Dari rumah pemberian orang tua, Citra menjadi rumah mereka berdua. Aku mendengarnya, tapi aku pikir ibu hanya ingin menjaga gengsi putranya, jadi aku tidak mengoreksinya. Suatu sore di hari Minggu, ada kenalan Bima datang minum kopi. Bapak itu berkeliling halaman lalu berdecak kagum. "Rumahmu bagus banget, Bim. Dulu pas beli pasti habis banyak ya?" Bima yang sedang menuang kopi hanya tersenyum. "Dulu untung belinya lebih awal, jadi lumayan miring harganya." Tanganku yang sedang meletakkan piring buah ke meja langsung terhenti. Bima tidak berbohong secara terang-terangan, tapi ia juga tidak mengatakan kebenaran, bahwa rumah ini sudah menjadi milikku sebelum hari pernikahan. Aku bisa saja langsung mengklarifikasinya, tapi tamunya masih duduk di sana. Ibu mertua juga ada. Aku membatin, ini cuma cara bicara, kalau dipermasalahkan malah bikin suasana nggak enak. Aku berpikir, surat-surat tetap atas namaku, apa artinya satu kalimat yang salah? Kelak aku baru paham, batasan dalam keluarga jarang sekali menghilang dalam semalam. Ia menghilang sedikit demi sedikit, sebuah kalimat salah yang tidak dikoreksi. Kesalahan pemahaman yang didiamkan oleh pemilik aslinya. Kebaikan yang diterima terlalu lama sampai-sampai penerimanya lupa bahwa itu dulunya adalah wujud kemurahan hati. Hari itu, aku masih percaya pepatah, "Keluarga sendiri buat apa perhitungan," adalah kalimat yang indah. Aku tidak tahu bahwa bertahun-tahun kemudian, kata keluarga itu akan digunakan untuk memaksaku membuktikan kesetiaan dengan mempertaruhkan rumah pemberian orang tuaku. Dan wanita yang dulu berkata di depan kerabat bahwa punya Citra ya punya Citra, suatu hari nanti akan berdiri di depan gerbang rumahku, melihat tukang membongkar gembok tanpa menyuruh mereka berhenti. Setelah kejadian, Bima berkata pada kenalannya, "Untung belinya lebih awal." Aku sempat berniat menanyakannya malam itu, tapi kesibukan pekerjaan membuatku lupa. Besok paginya ia pergi pagi-pagi sekali, aku juga sibuk. Ujung-ujungnya, karena itu hanya sebuah kalimat, aku merelakannya. Masuk tahun kelima setelah menikah, barulah aku menyadari kalimat-kalimat itu bukan lagi kebetulan semata. Hari itu ada acara haul kakek buyut keluarga pihak Bima. Rombongan berkumpul di rumah Pak Dekarto, kakak kandung dari ayah Bima, sekaligus orang yang paling dituakan di keluarga besar. Kalau ada urusan nikah, duka, atau konflik, semua orang biasanya mendengarkan pendapat Pak De lebih dulu. Aku datang sejak jam 8 pagi untuk membantu para bibi memasak. Di halaman sudah ditata meja-meja. Di dapur, panci berisi opor ayam mendidih. Beberapa saudara sepupu duduk menggulung risoles, ada yang memotong buah, ada yang menata piring. Ibu Ratna hari itu sangat gembira, keluar masuk mengobrol dengan kerabat. Saat semua orang duduk makan, Pak Dekarto menatap Bima lalu tersenyum. "Gimana, Bim, perusahaan makin lancar ya? Rumah yang kalian tempati itu pasti dulu belinya mahal." Aku yang sedang menyisihkan duri ikan untuk Ibu Ratna seketika mendengar ibu mertuaku menjawab, "Yah, dulu harga tanah belum senaik sekarang."
Mereka berdua, nabung sedikit-sedikit, dicicil bangunnya sampai jadi seperti itu. Tanganku terhenti. Kalimat itu bukan cuma sekadar kurang akurat, tapi benar-benar bertolak belakang dengan fakta. Rumah itu sudah selesai dibangun, sertifikatnya sudah atas namaku sebelum aku menikah dengan Bima. Aku menunduk menatap suamiku, ia terus menunduk makan tanpa memperbaiki ucapan ibunya. Pak Dekarto mengangguk-angguk, suami istri sehati, yang sedikit juga jadi, bukit. Bagus kalau kalian pintar menabung. Orang-orang di meja ikut, membenarkan. Aku bisa saja langsung menyela, maaf Pak De, rumah itu pemberian orang tua saya, khusus untuk saya sebelum menikah. Tapi melihat Ibu Ratna duduk di tengah keluarga besarnya dengan wajah berseri-seri, aku menelan kalimat itu. Aku takut, beliau malu. Aku selalu berprinsip hal yang bisa dibicarakan berdua tidak perlu membuat orang tua kehilangan muka di depan umum. Malam itu sepulang ke rumah, aku menunggu Bima selesai mandi lalu bertanya, tadi siang kamu dengar ibu ngomongin soal rumah kita? Ia sambil mengeringkan rambut menjawab, ngomong apa? Ibu bilang kita nabung sedikit-sedikit terus bangun rumah pelan-pelan. Tapi kan, faktanya nggak begitu. Bima meletakkan handuknya ke kasur. Citra, kita udah tinggal di sini, bertahun-tahun. Ibu bilang ini rumah kita berdua, emang salahnya di mana? Aku menatapnya. Tinggal bareng itu satu hal, asal-usul rumah itu hal lain. Ia tertawa sinis. Kamu tuh suka banget perhitungan yang terlalu kaku. Kaku di mananya? Ngomong di internal keluarga aja kamu nggak mau jujur. Aku membalas. Kalau orang tuamu memberimu sebidang tanah khusus sebelum nikah, apa aku berhak bilang ke keluargaku kalau itu tanah beli berdua? Bima melambaikan tangannya. Nggak ada yang mau rebut rumahmu, Citra. Ngapain? Dibikin tegang? Aku terdiam sejenak. Aku nggak bilang ada yang mau rebut. Aku cuma mau faktanya, dibicarakan dengan benar. Ia merebahkan diri dan membalikkan badan. Besok aku berangkat pagi, tidur, sana. Pembicaraan itu berakhir begitu saja, tapi sejak hari itu, aku mulai lebih memperhatikan. Aku menyadari Ibu Ratna tidak lagi menyebut rumahnya Citra, seperti dulu. Ada yang menelepon bertanya posisinya, beliau menjawab, saya lagi, di rumahnya Bima. Teman arisannya datang, melihat ruang tamu lalu memuji betapa luasnya. Beliau tertawa, ini rumah anak sulung saya, kawasannya aja yang mahal. Kalau ada kerabat dari kampung datang ke Jakarta untuk berobat dan mampir, ia mengajak mereka berkeliling lalu berkata, kamar di lantai 2 ini, disiapkan Bima khusus buat saya. Aku mendengarnya. Terkadang aku sangat ingin mengoreksi, tapi lagi-lagi menahan diri. Namanya orang tua, ngomong begitu biar enak didengar aja. Toh sertifikat, tetap sertifikat. Aku percaya pada satu hal sederhana, ucapan tidak bisa mengubah hak kepemilikan. Hal itu memang benar secara hukum, tapi aku lupa, ucapan yang diulang-ulang bisa mengubah pola pikir manusia. Sekitar tahun 2020, Ibu Ratna berinisiatif ingin pindah rumah. Awalnya kukira, aku berbuat salah yang membuatnya tidak nyaman. Beliau bilang, ibu nggak marah, kok, rumah ini terlalu besar, naik turun tangga juga capek. Ibu mau cari rumah kecil dekat pasar dan lebih dekat ke rumah Dimas biar gampang. Beliau menggunakan uang tabungannya dan sebagian harta pribadinya untuk membeli sebuah apartemen 2 kamar yang jaraknya sekitar 10 menit dari rumah kami. Hari pindahan, aku dan Bima bahkan ikut memilihkan meja makan kecil dan lemari pajangan untuknya. Aku bertanya, kardus-kardus di gudang mau dibawa semua, Bu? Ia menolak halus. Tinggal di situ saja dulu, nak. Itu barang-barang lama sama, beberapa peralatan ibadah yang belum dipakai. Apartemen ibu sempit, titip di rumah kalian yang luas ya. Aku langsung mengiyakan. Iya Bu, taruh sini saja. Beliau pindah, tapi masih sering mampir. Kadang bawa semur daging, kadang bawa jeruk, lalu duduk santai minum teh sampai sore. Hubunganku dengannya saat itu belum memburuk. Aku masih menganggapnya sekadar ibu mertua yang sedikit gengsian, dan suka melebih-lebihkan anaknya di depan keluarga. Setahun kemudian, keluarga Dimas tertimpa musibah. Dimas lebih muda 7 tahun dari Bima. Ia kerja serabutan. Sebelumnya patungan modal dengan teman buka toko, furnitur. Awalnya lumayan, lalu temannya tarik modal, stok barang numpuk, sementara sewa ruko harus dibayar. Hanya dalam beberapa bulan, Dimas nyaris bangkrut total. Suatu malam Bima berkata, Dimas lagi susah. Kayaknya dia sama istrinya harus ngelepas apartemen sewaannya. Aku bertanya, terus 2 anaknya mau tinggal di mana? Aku niatnya suruh mereka pindah ke sini sementara. Aku berpikir sejenak. Rumah masih ada kamar kosong, kedua keponakanku juga masih kecil. Aku bilang, ya udah, suruh ke sini. Nanti kalau sudah stabil baru kita pikirkan lagi. Bima menatapku, kamu nggak keberatan? Kenapa harus keberatan? Saudara lagi susah ya harus dibantu. 3 hari kemudian, keluarga Dimas pindah ke rumah kami. Awalnya kupikir hanya 2-3 bulan, ujung-ujungnya jadi 14 bulan.
Aku tidak memungut uang sewa, tagihan listrik dan air juga tidak kubagi. Untuk makan sehari-hari, siapa yang sempat belanja ya belanja. Kadang Mbak Sumi masak sayur asam sepanci besar, kami makan berdesakan di meja. Dua anak Dimas lari-larian di halaman, Ibu Ratna yang sering mampir terlihat sangat bahagia melihat cucu-cucunya. Suatu malam, Ibu Ratna memandangi dua anak kecil itu lalu tersenyum. Rumah sebesar ini, tambah beberapa orang juga nggak kerasa. Saudara itu harus saling membantu. Aku ikut tersenyum. Iya Bu. Selagi bisa bantu, ya dibantu. Beliau mengangguk. Bagus kalau kamu mikir gitu. Saat itu aku merasa sangat tersentuh. Aku tak pernah sekalipun berkata pada Dimas, kamu tuh cuma numpang di rumahku. Dia sedang susah. Aku tak mau setiap ucapanku mengingatkan bahwa ia sedang berutang budi. Suatu sore, kerabat Ibu Ratna datang berkunjung. Dimas baru saja menjemput anaknya, dua bocah itu berlari ke halaman. Seorang kerabat tertawa. Rumah ramai, begini asik ya, Ibu Ratna menjawab dengan sangat alami. Iya dong, rumah Bima kan besar, makanya Dimas bisa bawa istri dan anaknya tinggal bareng. Aku berdiri tepat di belakang beliau. Saat itu aku benar-benar ingin bicara, tapi melihat tamu yang sedang tertawa riang, aku kembali mengurungkan niat. Aku takut satu kalimat klarifikasi akan membuatku terlihat seperti menantu yang picik di depan keluarga besar. Orang bilang mengalah untuk menang, atau bersabar, demi kebaikan bersama. Aku percaya kalimat itu dalam waktu yang sangat lama. Hanya saja, bersabar hanya menghasilkan kebaikan jika pihak lain juga tahu batas. Jika yang satu terus mundur sementara yang lain terus maju, suatu hari, nanti batas antara menumpang dan pemilik rumah akan terhapus entah sejak kapan. Dan saat itu, aku belum sadar bahwa dalam pikiran keluarga suamiku, batas itu sudah memendek sangat jauh. Akhir tahun 2024, pekerjaan Bima tiba-tiba jadi sangat sibuk, ponselnya nyaris tak pernah diam. Kadang saat sedang makan, baru menyuap ikan, ia harus berdiri, mengangkat telepon. Mulai dari urusan material, mandor yang lapor kurang tukang, sampai klien yang mendesak jadwal. Awalnya aku senang. Setelah lebih dari 10 tahun merintis, perusahaan suamiku akhirnya mendapat kontrak-kontrak besar. Bima berangkat pagi buta, dan sering pulang jam 10 malam. Seperti layaknya istri pada umumnya, aku sering mengingatkan, kerja ya kerja, tapi jangan diforsir. Uang belum tentu cepat datang, malah rambut putih yang cepat tumbuh. Ia tertawa. Tenang saja, aku belum setua itu. Masuk awal tahun 2025, suasananya mulai berbeda. Bima jadi lebih pendiam. Tiap malam pulang bawa tumpukan dokumen tebal. Pernah tengah malam aku terbangun, ia masih duduk di ruang kerjanya menghadap laptop dan kopi yang sudah dingin. Suatu pagi setelah lebaran, ia bertanya, di rekeningmu ada uang nganggur? Enggak, aku terdiam. Berapa? Sekitar 300 juta. Aku menatapnya. Buat apa? Talangin mendadak buat bayar supplier. Nanti kalau termin cair beberapa hari lagi, aku ganti. Suami istri hidup bersama belasan tahun, aku tak banyak pikir. Aku transfer uang, itu. 3 hari berlalu, uangnya belum kembali. Seminggu kemudian aku bertanya, kapan diganti? Bima menjawab, klien belum cairin, nanti aku ganti. Aku tidak mendesak, tapi mendekati akhir bulan ia minta tambahan lagi. Kali ini aku tidak langsung setuju. Perusahaanmu lagi kurang dana separah, apa sih? Bima membuang muka. Cuma arus kasnya aja yang agak macet. Macet berapa? Beberapa miliar. Beberapa itu 3 miliar atau 10 miliar? Ia mengernyit. Kenapa kamu nanya detail banget? Aku bisa urus sendiri. Aku tidak berdebat, tapi hatiku mulai gelisah. Suatu malam di bulan Maret, selesai makan malam aku tak sengaja mendengar Bima menelepon di balkon. Suaranya pelan tapi mendesak. Mas Hendra, kasih saya waktu 10 hari lagi. Termin akhir, udah mau selesai. Begitu duit klien turun, saya langsung lunasi. Mendengar nama Mas Hendra, aku tahu urusannya tidak kecil. Mas Hendra adalah pengusaha penyuplai material perusahaannya. Usianya beberapa tahun di atas kami, pebisnis kawakan yang pernah beberapa kali makan di rumah kami. Pria itu biasanya sangat tenang. Kalau sampai ditelepon dan Bima mengemis tambahan waktu per hari, pasti nominalnya tidak sedikit. Begitu Bima masuk, aku langsung bertanya, utang ke Mas Hendra banyak banget. Iya? Ia terhenti. Kata siapa? Aku baru aja dengar. Ia menarik kursi dan duduk. Nggak parah kok, cuma meleset jadwal masuk keluar. Uang aja. Aku tembak langsung. Berapa? Kali ini ia tidak langsung jawab. Aku bilang, Bima, aku ini istrimu, kalau perusahaan lagi masalah, minimal aku harus tahu separah apa. Akhirnya ia menghela napas. Ada kewajiban bayar sekitar 12 miliar dalam beberapa termin ke depan. Aku serasa salah dengar. 12 miliar. Tapi perusahaan masih punya tagihan ke klien, sebesar 9 miliar. Bima ngomong dengan cepat, klien lagi proses berita acara, serah terima,
ada yang cair akhir bulan, ada yang awal bulan depan. Uangnya, nggak hilang, cuma telat masuk aja. Ke Mas Hendra berapa? Sekitar 4 miliar. Sisanya untuk alat berat, subkontraktor, pinjaman jangka pendek, dan biaya operasional. Aku bertanya, kamu ambil proyek terlalu cepat ya? Bima langsung reaktif. Kalau nggak ambil, perusahaan mau jalan di tempat terus? Bisnis itu kadang harus nekat nahan napas. Aku nggak nyalahin kamu ambil proyek, aku cuma mau tahu kita lagi berdiri di ujung jurang atau nggak. Suaranya melembut, belum seburuk yang kamu bayangin. Begitu uang cair, semua selesai. Kapan pastinya uang itu cair? Bima terdiam beberapa detik, namanya bisnis. Mana ada yang berani pastiin tanggal? Justru kalimat itu yang bikin aku makin takut. Perusahaan belum tentu mau bangkrut, tapi kewajiban bayar larinya lebih cepat daripada tagihan yang masuk, dan celah di tengahnya bisa menyeret perusahaan tenggelam. Belum sempat aku mencerna semuanya, masalah uang ini merembet ke keluarga. Mertua, suatu sore di akhir Maret, Ibu Ratna menelepon, nanti malam kalian makan di apartemen Ibu ya, Ibu udah panggil Dimas juga. Aku tiba jam 7 malam. Lauknya cuma ikan gurame bakar, sayur asem, tempe goreng, dan sambal, tapi tak ada yang ngomongin makanan. Begitu duduk, Ibu Ratna langsung nanya ke Bima, dari klien belum bayar juga? Bima menggeleng, Dimas menyela. Tagihan Mas Hendra gimana? Masih minta kelonggaran. Aku mengangkat kepala, ternyata ibu mertua dan adik iparku sudah tahu situasi. Ini sebelum aku. Ibu Ratna menatapku. Ibu baru aja jual tanah di Sawangan. Aku mematung. Tanah itu sudah disimpannya bertahun-tahun, pernah bilang untuk bekal masa tua. Ibu jual? Iya. Dapat berapa? Aku kurang yakin. Berapa Mas Dimas? 2 miliar. Aku menoleh ke Bima. Ia menunduk. Ibu Ratna melanjutkan, Ibu kasih semuanya. Buat Bima muter modal. Aku meletakkan sendokku. Bu, itu kan uang tabungan masa tua Ibu. Ia menggeleng. Masa tua Ibu kan masih ada 2 anak. Kalau perusahaan Bima lolos dari krisis ini, uangnya masih bisa dicari lagi. Dimas ikut bicara. Aku juga atas nama pinjam 1,5 miliar ke bank, Mbak. Aku menatapnya. Kamu pinjam buat Mas Bima? Dimas senyum canggung. Saudara lagi, susah ya harus dibantu. Aku nggak punya duit cash, cuma bisa bantu gitu. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedang duduk di tengah lingkaran di mana semua orang sudah mempertaruhkan uangnya. Ibu Ratna jual tanah 2 miliar, Dimas pinjam bank 1,5 miliar, Bima berharap pada 9 miliar tagihan yang entah kapan cair. Dan, aku adalah satu-satunya orang yang belum menaruh uang besar ke perusahaan itu. Sejak hari itu, obrolan keluarga mulai punya satu topik tunggal. Uang. Ibu Ratna, kalau mampir ke rumah tak lagi menanyakan kabarku. Beliau nanya apa Bang mau, kasih pinjaman lagi, apa duit proyek udah cair. Suatu sore beliau berdiri lama di halaman, menatap rumah mewah ini. Aku keluar. Ibu cari apa? Ia menggeleng, enggak. Lalu tiba-tiba bertanya. Rumah ini sekarang harganya, pasti 40 miliar lebih ya. Aku agak kaget. Citra nggak perhatiin harga pasaran, Bu. Beliau menghela napas. Uang segunung diam aja di situ, sementara keluarga sendiri lari-larian cari duit receh. Miris lihatnya, aku menatap beliau. Rumah kan untuk ditinggali, Bu. Beliau menoleh, raut wajahnya langsung berubah. Kamu kalau ngomong enteng banget, yang jual tanah kan bukan kamu. Aku terdiam. Ini pertama kalinya setelah belasan tahun jadi menantu, beliau menyebut kamu dengan nada menyalahkan seperti itu. Mungkin beliau juga sadar, beberapa detik kemudian suaranya melembut, Ibu nggak bermaksud apa-apa. Ibu, cuma kasihan sama Bima. Aku menjawab, Citra juga ingin Mas Bima bisa lewati ini, tapi bantunya harus diukur dari kemampuan. Beliau tidak membalas lagi. Malam itu, Bima pulang telat. Selesai mandi ia turun ke ruang tamu, duduk, berhadapan denganku. Aku punya satu rencana. Rencana apa? Kalau ada agunan yang kuat, bank bisa kasih plafon kredit baru. Asal bisa bertahan beberapa bulan sampai uang proyek cair, kita bakal aman. Mendengar kata agunan, perasaanku langsung tidak enak. Kamu incar apa? Bima tidak langsung jawab. Matanya menyapu kaca jendela, menatap ke arah pekarangan dan rumah yang bertahun-tahun selalu ia sebut rumah kita. Hanya, dari satu tatapan itu, aku sudah paham. Untuk pertama kalinya rumah mewah ini bukan sekadar tempat tinggal kami. Di mata suamiku dan keluarganya, rumah ini mulai berubah jadi pelampung keselamatan. Aku tidak langsung merespons. Tatapan Bima ke arah pekarangan sudah mewakili apa yang belum ia ucapkan. Aku menatapnya sejenak, lalu bertanya, kamu mau pakai rumah ini? Bima diam beberapa detik. Aku mau diskusi dulu sama kamu, boleh atau enggak? Aku mengangguk. Ya, aku tak terkejut. Beberapa minggu ini ibu mertua sudah nanya harga rumah, Dimas ngutang bank,
dan Bima lari ke sana kemari pusing, mikirin utang jatuh tempo. Hanya saja, saat mendengarnya langsung dari mulut, suamiku, hatiku tetap terasa anjlok. Bima membuka tas kerjanya, mengeluarkan setumpuk map dan meletakkannya di depanku. Bank lagi review plafon sekitar 10 miliar. Aku mengambilnya. Itu bukan kontrak kredit final. Baru proposal penawaran dan daftar dokumen yang dibutuhkan kalau pemilik agunan setuju. Aku tanya, 10 miliar ini rinciannya buat apa aja? Bayar utang jangka pendek, bayar material, sama ngejar progres proyek yang lagi jalan. Terus 9 miliar tagihan klien yang lagi diproses. Kapan masuk? Bima menyandarkan punggungnya ke sofa. Aku kan udah bilang, ada yang akhir bulan, ada yang bulan depan. Pasti nggak? Ia mulai kesal. Kamu mikir aku ini yang megang brankas klien apa? Kalau mereka tanda tangan bas, uangnya turun. Aku meletakkan dokumen itu di meja. Berarti belum pasti tanggalnya. Tapi uang, itu tetap uang perusahaan. Aku bertanya lagi. Kalau mereka telat 3 bulan, kamu bisa puter uang dari mana? Kalau 6 bulan, Bima menatapku. Kamu sengaja nyari skenario terburuk kan? Karena yang mau kamu jaminkan adalah rumahku. Aku langsung mengoreksinya, rumah yang kita tinggali. Aku menatap tajam matanya. Tapi yang pegang sertifikatnya aku. Suasana berubah jadi dingin. Bima merendahkan suaranya. Citra, rumah ini, harganya sekitar 40 miliar, aku minta plafon pinjaman 10 miliar. Selisihnya jauh, risikonya apa? Aku menjawab, harga rumah tinggi nggak bikin pinjaman itu otomatis lunas. Aku kan nggak bilang nggak mau bayar. Aku juga nggak bilang kamu sengaja nggak mau bayar. Aku ngomongin situasi kalau kamu gagal bayar tepat waktu. Bima mengernyit. Kamu nggak percaya sama aku menggeleng. Percaya sama orang dan menyerahkan aset pribadiku untuk risiko. Perusahaanmu itu dua hal yang berbeda. Ia berdiri mondar-mandir lalu berbalik. Kita udah nikah 12 tahun. Di saat aku paling butuh bantuan, kamu malah ngomong kayak orang luar. Mendengar itu, aku merasa lebih sedih daripada marah. Justru karena aku istrimu, makanya aku nanya sedetail ini. Kalau aku orang luar, aku tinggal bilang enggak dan pulang. Bima diam. Aku mendorong dokumen itu ke arahnya. Aku nggak setuju. Ia tidak langsung mengambilnya. Kamu pikir-pikir lagi. Aku udah mikir. Cari opsi lain. Besok malamnya, Ibu Ratna menelepon. Ibu udah masak. Kalian kesini ya, Ibu? Juga manggil Dimas. Hanya dengan mendengar nama Dimas, aku sudah tahu apa yang menungguku. Sekitar jam 7, aku dan Bima sampai di apartemennya. Dimas sudah duduk di ruang tamu. Makanan malam itu sangat sederhana, sayur lodeh, ikan asin, tempe orek, dan lalapan. Biasanya aku sangat suka masakan ibu, tapi hari itu, baru duduk saja rasanya sudah tersedak. Ibu Ratna mengambilkan ikan untuk Bima. Gimana urusan bang? Bima menjawab, aku udah ngomong sama Citra. Ibu beralih menatapku, terus gimana keputusanmu? Aku tidak bertele-tele. Citra nggak setuju pakai rumah untuk jaminan Bu. Ibu Ratna meletakkan sendoknya. Kenapa? Karena arus kas perusahaan belum pasti, pinjamannya juga besar. Beliau menatapku seolah tidak mengerti. Rumah harga 40 miliar, pinjam cuma 10 miliar. Apa yang kamu takutkan? Aku tetap sopan. Citra takut uang proyek molor, tapi cicilan bank udah harus dibayar. Dimas menyela, Mbak, Mas Bima pasti udah ngitung mateng-mateng. Perusahaan cuma, lagi seret sementara aja, aku menoleh. Kamu tahu pasti kapan tagihan 9 miliar itu cair? Dimas terdiam sejenak, aku nggak tahu persis. Lalu dasar apa kamu bilang pasti? Dimas tersenyum canggung. Sama saudara kan harus saling percaya Mbak. Ibu Ratna langsung menyambung, benar itu. Orang luar nggak percaya dia ya, wajar. Kalau orang dalam rumah aja nggak percaya, dia mau ngandelin siapa? Aku menatap mereka bertiga. Atmosfer makan malam itu jelas bukan untuk diskusi. Mereka sudah sepakat bahwa aku harus tanda tangan, tugas mereka cuma mengubah pikiranku. Ibu Ratna berkata, Ibu jual tanah 2 miliar dan kasih semuanya ke dia. Tanah itu, Ibu simpan dari zaman bapaknya masih hidup. Ibu sayang gak sama tanah itu? Jelas sayang. Beliau menunjuk Dimas. Adiknya ini berani atas nama utang 1,5 miliar. Istrinya juga ketar-ketir bukannya senang. Dimas menunduk menatap piringnya. Ibu menatapku lagi, satu keluarga pada ikut mikul beban. Masa cuma, kamu yang mau cuci tangan? Aku membalas, Citra nggak cuci tangan. Terus kenapa nggak bantu? Bantu dan masukin rumah buat jaminan itu dua hal yang beda. Bu, Ibu Ratna tertawa sinis, dikit-dikit dua hal, rumah dua hal, duit dua hal. Nikah buat apa kalau gitu? Wajahku mulai panas, tapi aku berusaha menjaga nadaku. Citra bisa ikut potong pengeluaran rumah tangga, bantu cari dana lain, atau jual aset perusahaan kalau perlu. Tapi rumah pemberian orang tua Citra sebelum nikah,
Citra nggak akan. Jaminkan. Ibu membanting mangkuk kecilnya ke meja. Pemberian orang tua lagi. 1. Keluarga makan malam hening gara-gara kamu. Beliau melanjutkan, kamu jadi mantu belasan tahun, tidur serumah sama Bima. Pas keluarga suami lagi kena musibah, kamu masih egois bilang ini punyamu, itu punyamu, kamu hidup kayak gitu, nggak ngerasa dingin apa? Aku belum pernah mendengar ibu mertuaku bicara dengan nada seperti itu kepadaku. Aku menjawab, ibu jual tanah karena ibu mau nyelamatin anak ibu, Dimas ngutang karena mau bantu kakaknya. Itu pilihan ibu dan Dimas. Dimas mendongak, Mbak ngomong gitu seolah kami ini cari mati sendiri. Aku menatap Dimas, kamu ngutang atas nama 1,5 miliar. Kamu butuh perusahaan, Bima tetap hidup supaya utangmu aman, Mbak ngerti. Tapi justru karena uangmu nyangkut di situ, kamu nggak berhak nentuin risiko buat rumah Mbak itu kecil atau besar. Wajah Dimas memerah, ia tidak membalas. Ibu Ratna membentak, rumah gede buat apa? Buat nonton suami hancur? Aku menatap beliau. Buat ditinggali, Bu. Buat punya tempat bernaung tanpa harus dikejar utang. Bima dari tadi hampir bungkam. Saat itu ia baru bicara, aku nggak minta kamu ngasih rumah itu ke aku. Aku menoleh. Aku cuma minta kamu pakai itu buat jaminan kredit perusahaan. Aku cuma butuh kamu tanda tangan sekali ini aja. Mendengar kata cuma aku malah merasa lucu. Cuma tanda tangan sekali. Bima berkata, kamu jangan main kata. Bukan. Aku cuma mau lurusin logikanya. 1 tanda tanganku bakal menyeret rumah. Itu ke kewajiban utang 10 miliar. Kok bisa kamu sebut cuma? Ia mengatupkan rahangnya. Kamu pikir aku sengaja mau bikin rumahnya disita? Aku membalas. Nggak ada orang ngutang niatnya mau disita rumah. Tapi kalau segalanya begitu pasti, dan nggak ada risiko, Bang nggak akan minta agunan. Tidak ada yang bisa menjawab. Sayur lodeh sudah dingin, ikan di piringku masih utuh. Ibu Ratna menatapku penuh kekecewaan. Orang bilang suami istri sehidup, semati. Ternyata kalau lagi ada uang baru dianggap suami istri, kalau lagi susah, masing-masing jaga hartanya. Aku berdiri. Citra nggak mau pakai rumah ini untuk ajang pembuktian jadi istri yang baik. Bima menatapku, kamu benar-benar nggak mau tanda tangan? Aku berpamitan pada Ibu Ratna lalu pulang duluan. Pintu lift tertutup, aku melihat bayangan wajahku di dinding baja yang mengkilap. Malam itu aku mengerti. Satu hal dengan sangat jelas. Dulu keluarga suamiku hanya salah menyebut asal, usul rumah. Tapi sejak makan malam itu, mereka mulai percaya bahwa aku berutang, pengorbanan pada mereka. Dan ketika orang sudah menganggap aset kita adalah sesuatu yang wajib diserahkan, sebuah penolakan akan sangat mudah diubah menjadi tuduhan egois. Setelah makan malam di apartemen mertua, aku dan Bima nyaris tidak pernah menyinggung soal agunan rumah lagi. Bukan karena konfliknya selesai, tapi karena kami sama-sama tahu aku tidak akan berubah pikiran. Bima tetap pergi pagi pulang, malam. Aku tetap beraktivitas seperti biasa. Mbak Sumi masak, aku makan duluan. Kalau dia pulang telat, pertanyaan seperti hari ini capek nggak? Atau akhir pekan kita jenguk ibu yuk, perlahan menghilang. Aku tidak suka perasaan ini. 12 tahun hidup bersama, meski pernah ribut urusan sepele, kami tak pernah saling mewaspadai di rumah sendiri. Namun hanya gara-gara urusan utang, aku mulai merasa tiap pertanyaan suamiku ada maksud tersembunyi. Sekitar seminggu kemudian, Ibu Ratna mampir ke rumah sore hari. Aku sedang duduk di meja makan menyiangi kangkung yang baru dibeli Mbak Sumi dari pasar. Beliau keluar dari ruang tamu membawa secangkir teh. Ia bertanya dengan sangat kasual, surat tanah kamu dititip di bank atau kamu simpan sendiri? Aku mendongak. Kenapa ibu nanya gitu? Beliau menyesap teh. Ya nanya aja. Rumah semahal ini surat-suratnya harus disimpan hati-hati. Aku menjawab, Citra simpan di rumah. Aku tersenyum tipis. Sudah Citra simpan. Di tempat yang aman Bu. Beliau menatapku sekilas lalu mengalihkan pembicaraan. Tapi pertanyaan itu membekas di kepalaku. Selama bertahun-tahun beliau tinggal bersama kami lalu pindah. Belum pernah sekalipun ia menanyakan di mana sertifikat rumah. Kenapa? Tepat setelah aku menolak jaminan kredit, ia jadi peduli. 3 hari kemudian, Bima yang gantian membuka mulut. Malam itu aku sedang melipat baju di kamar. Ia berdiri di pintu lalu bertanya, kamu masih ada fotokopi sertifikat rumah? Tanganku berhenti. Buat apa? Aku mau masukin ke berkas personal perusahaan. Berkas apa? Ada urusan administrasi bank, minta alamat tempat tinggal sama data direktur. Aku menatapnya. Administrasi bank macam apa yang butuh sertifikat rumahku? Bima mengernyit. Cuma fotokopi. Emang aku minta aslinya? Aku tidak suka jawabannya. Setelah isu 10 miliar itu, dengar kata sertifikat, rumah saja aku sudah waspada. Mungkin ia sadar, lalu tertawa sinis. Tenang aja, kalau fotokopian bisa buat agunan bank, aku juga udah jadi orang sakti. Terdengar logis juga, saat itu kami masih berstatus suami istri.
aku tidak punya bukti kuat untuk menuduh suamiku sedang menyiapkan niat jahat. Aku mengambil satu lembar fotokopi dari map dokumen tambahan dan menyerahkannya padanya. Sebelum kulepaskan, aku bilang, dipakai sesuai keperluan yang kamu bilang tadi, ya. Bima menerimanya. Iya, aku ngerti. Kelak aku sering bertanya-tanya. Andaikan hari itu aku tidak memberikan fotokopi tersebut, apakah akhirnya akan berbeda? Tapi dipikir-pikir, masalahnya bukan di selembar fotokopi. Masalahnya adalah aku masih percaya pria yang hidup bersamaku. Lebih dari 10 tahun akan tahu di mana batasannya. Beberapa hari kemudian di Sabtu pagi, Dimas mampir ke rumah. Ia datang bersama seorang pria berusia awal 30-an, kurus, memakai kemeja terang. Aku sedang menyiram tanaman anggrek di teras saat keduanya masuk sambil mengamati fasad depan rumah. Dimas mengenalkan, "Mbak, ini Mas Gilang, temanku." Aku menyapa lalu berniat masuk ke dalam. Tiba-tiba Mas Gilang bertanya, "Mbak, ini lebar depannya pasti lebih dari 10 meter ya?" Dimas yang menjawab, "Iya Mas." Jalan di depannya juga lega. Mas Gilang menoleh ke kiri kanan. "Total luas tanahnya berapa?" Aku berbalik. "Kamu bawa teman main ke sini atau mau ngukur rumah Mbak?" Dimas tertawa. "Mbak sensitif amat sih. Mas Gilang ini kerja di properti agen, real estate. Aku suka model rumah Mbak, makanya minta dia lihat-lihat, siapa tahu nanti kalau ada rezeki bisa cari tanah buat bangun yang kayak gini." Aku menatap Dimas dari atas sampai bawah lalu meledek. "Kamu baru aja rugi bisnis, sekarang udah mimpi punya rumah mewah?" Dimas menggaruk kepala sambil nyengir, "Mimpi kan gak bayar, Mbak." Jawaban itu mengurangi rasa curigaku. Aku bahkan menyuruh Mbak Sumi bikin teh untuk tamu. Mas Gilang duduk tak sampai 20 menit lalu pamit pulang. Aku tak memikirkannya lagi sampai malam harinya. Bima sedang mandi, ponselnya diletakkan di meja ruang tamu, layarnya menyala karena ada pesan baru. Aku tidak mengambilnya, tapi di notifikasi muncul thumbnail sebuah foto. Foto rumah mewah, ini. Aku mengenali angle fotonya diambil dari seberang jalan, tepat di titik tempat Mas Gilang berdiri tadi pagi. Begitu Bima keluar kamar mandi, aku bertanya, "Kamu kirim foto rumah ke siapa?" Langkahnya terhenti. "Foto apa?" "Foto rumah ini." Bima mengambil ponselnya, mengeceknya lalu menjawab, "Aku cuma iseng nanya harga pasaran." Aku terdiam beberapa detik. "Siapa yang suruh kamu nanya?" "Aku sendiri." "Emang kenapa?" Ia menarik kursi dan duduk. "Tahu harga aset yang kita tempati. Apa anehnya?" Aku langsung meralat, "Bukan asetmu, rumahku." Raut wajah Bima berubah. "Mulai lagi deh. Aku cuma nanya." Kata cuma itu bikin aku muak. "Cuma nanya?" "Iya, nanya harga padahal kamu nggak bisa jual. Sertifikat atas namaku, tanpa aku kamu bisa apa?" Aku menatapnya. "Kamu tahu kamu nggak punya hak jual, jadi kamu perlu tahu harga." "Buat apa?" Bima membentak. "Citra, kamu perlu nggak sih bereaksi seolah aku lagi ngerampok rumahmu?" "Aku belum bilang kamu ngerampok. Aku nanya sesuatu yang wajar." "Kamu juga udah jawab, kamu cuma mau tahu pasaran." Aku teringat Dimas. Tadi pagi Dimas bawa agen properti ke sini, bilangnya juga mau referensi desain. Kali ini Bima diam agak lama. Hanya sedetik, tapi aku bisa melihat dari rautnya kalau ia tahu kedatangan Mas Gilang. Bima menghela napas. "Dimas emang ngomong, kenapa dia bilang ke kamu mau referensi desain rumah?" "Ya sambil lihat desain, sambil nanya harga sekalian." "Emang kamu harus meriksain tiap kalimat begitu?" Aku tidak bicara lagi. Bukan karena aku percaya, tapi karena aku tahu percakapan ini akan berujung pada diriku yang dituduh terlalu curiga. Sementara pertanyaan, intiku tetap menggantung. Malam itu, setelah Bima tidur, aku turun ke ruang kerja. Aku membuka lemari. Dokumen, akta hibah masih ada. SHM masih ada. Dokumen-dokumen dari tahun 2011 masih tersusun sesuai urutannya. Aku mengambil semua berkas penting, memindahkannya ke laci lain yang ada kuncinya, lalu menyembunyikan kuncinya di tempat lain. Aku tidak mengira selembar fotokopi bisa merampas rumahku. Yang bikin aku waspada adalah rentetan kejadian kecil yang saling terhubung. Ibu, mertua tanya surat disimpan di mana, suami minta fotokopi, adik ipar bawa agen properti. Lalu foto rumah dikirim untuk ditaksir harganya. Semua ini terjadi tepat setelah aku menolak diagunkan. 3 hari berlalu. Sebelum Bima berangkat kerja, aku bertanya lagi. "Fotokopi, sertifikat rumah udah kamu pakai belum?" Ia sedang menunduk mengikat tali sepatu tanpa melihatku. "Belum, aku simpan di map." Lagi-lagi cuma fotokopi. Cuma tanya harga, cuma referensi. Setiap tindakan, kalau dipisah seolah hal kecil, sampai-sampai kalau aku marah, akulah yang akan terlihat tidak masuk akal. Tapi begitu digabungkan, aku melihat sebuah benang merah. Aku hanya belum tahu suamiku akan membawa benang itu ke arah mana.
Dan, yang membuatku paling sedih bukanlah perkara mengunci dokumen. Melainkan fakta, bahwa untuk pertama kalinya setelah 12 tahun pernikahan, aku harus berjaga-jaga dari pria yang tidur di sebelahku setiap malam. Sejak aku memindahkan semua berkas penting ke laci terkunci, muncul jarak antara aku dan Bima yang sama-sama bisa kami rasakan, tapi tak ada yang mau mengakuinya. Ia tetap berangkat kerja pagi-pagi, aku tetap dengan rutinitasku. Mbak Sumi masak, aku makan duluan kalau Bima pulang larut, pertanyaan basa-basi, berangsur-angsur hilang. Tapi sampai akhir Juni 2025, aku baru tahu bahwa sebelum aku curiga soal harta, Bima sudah menyembunyikan hal lain dariku. Suatu malam di hari Jumat, Jakarta, baru saja diguyur hujan. Jam 11 malam Bima baru pulang. Sambil melepas sepatu ia berkata, "Aku udah makan di luar." Aku bertanya, "Sama klien?" "Iya." Ia berjalan melewatiku. Di kemejanya tercium wangi parfum wanita yang sangat kentara. Aku bertanya, "Hari ini pergi sama siapa?" "Orang proyek." "Ada Rina?" Langkah Bima terhenti. Rina adalah sales marketing di perusahaannya, usianya 34 tahun dan sudah bercerai. Aku pernah bertemu dengannya 2 kali di acara akhir tahun kantor. Rina bekerja cukup dekat dengan Bima karena memegang klien-klien besar. Bima menoleh. "Kenapa tiba-tiba nanya Rina?" "Tiba-tiba nanya aja," ia mengernyit. "Kamu jangan mikir yang aneh-aneh." 2 hari kemudian, seorang teman kantorku yang juga kenal orang-orang di gedung kantor Bima menelepon. "Cit, aku nggak mau ikut campur urusan rumah tanggamu, tapi kamu mending awasi suamimu." Aku beberapa kali pulang malam lihat Bima sama Rina jalan berdua. Pernah jam 10 malam, nggak ada rekan kerja lain bareng. Mereka, aku bertanya, "Udah lama?" "Kayaknya udah beberapa bulan." Aku berterima kasih, lalu menutup telepon. Aku tidak menelepon Rina. 3 hari kemudian, jawabannya datang sendiri. Malam itu Bima turun ke garasi mengecek mobil. Tablet kerjanya yang tersinkron dengan pesan masuk di ponsel diletakkan di meja ruang tamu. Layarnya menyala. "Mas udah pulang? Aku masih sedih soal semalam." Tak lama menyusul pesan lain, "Weekend ini kita ketemu di tempat biasa ya." Nama pengirimnya, Rina. Aku membuka riwayat pesannya. Membaca beberapa percakapan terakhir saja sudah cukup. Mereka sudah berhubungan hampir setengah tahun. Hal yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata mesranya, tapi kronologi waktunya. Selama hampir setengah tahun itu, bertepatan dengan masa krisis perusahaan, saat Bima meminjam uangku, saat ibu mertua jual tanah, saat Dimas ngutang bank, lalu sekeluarga menuntutku menggadaikan rumah mewah ini untuk perusahaannya. Di saat ia menceramahiku tentang kekeluargaan, ia juga menyembunyikan wanita lain di belakangku. Malam itu Mbak Sumi masak ikan gurame, tempe mendoan, dan sayur bening. Bima duduk makan seperti biasa. Aku menunggu Mbak Sumi masuk ke dapur, lalu meletakkan sendok. "Kamu sama Rina udah berapa lama?" Tangan Bima berhenti. "Setengah tahun." Bima menghela napas. "Citra, ini nggak seperti yang kamu bayangin." Aku tertawa. Orang yang salah, sepertinya selalu suka pakai kalimat itu. Ia meletakkan sendoknya. "Aku akuin, kadang aku sama Rina kebablasan." "Kebablasan? Kamu jangan main kata." Aku menatapnya tajam. "Lalu harus aku sebut apa?" Bima memijat dahinya. "Waktu itu perusahaan lagi kacau, aku stres berat. Rina kerja bareng aku, tiap hari ketemu." Aku memotong omongannya. "Jangan jadikan perusahaan sebagai tameng perselingkuhan." Ia membalas, "Urusanku sama Rina nggak ada hubungannya sama perusahaan." Aku tertawa sinis. "Nggak ada hubungannya. Urusanmu punya selingkuhan itu urusan pribadimu, tapi pas perusahaanmu butuh uang, rumah yang dikasih orang tuaku, tiba-tiba harus ada hubungannya sama ibumu, adikmu, bank, dan masa depanku. Kamu mau ngomong adil. Kamu nggak pernah bilang rumah ini punyamu, tapi kamu mau menjaminkannya. Kamu mau nyelamatin perusahaan sementara kamu hidup bermuka dua di belakangku." Bima kehilangan kesabarannya. "Aku salah. Aku bakal putusin Rina." Aku bertanya, "Kalau aku nggak mergokin, kapan kamu putusin dia?" Ia tidak menjawab. Aku melanjutkan, "Atau kamu niat nyimpen dua-duanya? Nyimpen aku buat atap berteduh dan jaminan hari tua, lalu nyimpen dia buat pelarian pas kamu lagi pusing?" Bima menggebrak meja. "Kamu jangan kelewatan ya, yang kelewatan itu omonganku atau kelakuanmu." Ia berdiri. "Aku lakuin semua ini demi nyelamatin perusahaan, nyelamatin keluarga." Aku bertanya, "Keluarga yang mana? Istri yang kamu bohongi setengah tahun, atau perempuan yang janjian ketemu weekend ini?" Bima membuang muka. "Kita cerai saja," ucapku. Ia langsung berbalik. "Kamu ngomong apa? Kita cerai?" Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, aku mengubah kata ganti panggilanku yang biasa lembut. Bima menatapku. "Cuma gara-gara masalah ini?" 2 kata "cuma gara-gara" itu seketika membuat kepalaku jernih.
Ia menganggap perselingkuhan setengah tahun itu cuma masalah ini. Ia tidak ada maksud lain, tapi ia selalu begitu. Cuma nanya harga rumah, cuma fotokopi, cuma minta aku tanda tangan, sekarang cuma urusan sama perempuan lain. Bima melembutkan suaranya, aku minta maaf. Tapi kita udah nikah 12 tahun, nggak bisa main cerai begitu aja. Aku pergi bukan gara-gara masalah semalam, aku pergi karena aku akhirnya ngerti. Gimana cara kamu memandang pernikahan ini? Malam itu Bima tidur di ruang kerja. Pagi harinya Ibu Ratna menelepon. Kamu, lagi ngapain sih? Bima bilang kamu minta cerai. Aku bertanya, Ibu udah tahu urusan Rina? Beliau terdiam sebentar. Udah tahu. Ibu tahu dan kalimat pertama Ibu tetap nanya kenapa aku minta cerai. Beliau menarik napas kasar. Laki-laki kalau lagi pusing urusan bisnis wajar, kalau kadang khilaf. Kalau dia tahu salah, ya istri harus narik suaminya pulang. Belasan tahun nikah, masa gara-gara orang luar mau hancur? Aku menjawab. Bukan orang luar yang ngancurin pernikahan ini, tapi anak ibu. Kamu jangan lebay deh. Perusahaan dia itu lagi kacau balau. Ibu baru aja jual tanah. Dimas juga nanggung utang. Pas lagi genting gini kamu malah minta cerai. Saudara-saudara bakal ngomong apa coba? Aku bertanya. Ibu lagi khawatir sama rumah tanggaku atau khawatir sama perusahaannya? Beliau terdiam. Aku melanjutkan. Citra minta cerai bukan karena Bima bangkrut. Kalau karena uang, Citra udah kabur sejak perusahaan utang belasan miliar. Terus maumu apa? Citra cuma mau suami yang menganggap Citra ini istrinya. Ibu Ratna membentak, kalau dia salah, biarin dia perbaiki. Aku menjawab pelan. Dia nggak menganggap Citra istrinya, tapi menganggap rumah. Citra ini ban serepnya. Citra nggak bisa terima. Kamu nyeret-nyeret urusan rumah lagi. Bukan Citra, tapi kalian yang nyeret rumah ini ke urusan kalian. Aku berkata, lagi? Bima selingkuh ibu bilang khilaf. Citra nggak mau gadai rumah ibu bilang, nggak tahu balas budi. Apapun salahnya Bima selalu ada alasan pembenarannya. Giliran Citra nggak mau berkorban, semuanya jadi salah Citra. Ibu Ratna menjawab dingin. Kamu ninggalin suami di saat paling susah. Nanti, kalau ada omongan jelek dari keluarga, jangan salahin siapa-siapa. Aku membalas. Citra nggak mau hidup cuma buat dipuji sabar sama keluarga besar. Ibu, aku menutup telepon. 3 hari kemudian, aku menemui pengacara. Aku tidak mencari Rina, tidak melabrak ke kantor Bima, tidak menelepon keluarga besarnya menceritakan aib suamiku. Aku hanya membawa buku nikah, KTP, KK, dan berkas yang diperlukan. Saat meletakkan dokumen itu di meja, tanganku luar biasa tenang. Orang bilang, mengalah untuk kebaikan. Tapi kalau kita terus mengalah pada orang yang sadar, dirinya salah namun terus melanggar batas, itu bukan lagi pengorbanan. Sejak hari itu, aku tidak memikirkan cara menyelamatkan pernikahan ini. Aku hanya ingin keluar dengan jelas, terhormat, dan tanpa kehilangan diriku sendiri. Di hari-hari pertama mengurus proses cerai, aku pikir bagian terberat adalah urusan perasaan. Ternyata aku salah. Yang bikin situasi paling panas justru adalah rumah mewah ini. Pengacaraku adalah pengacara Reza, kenalan lama ayahku. Di pertemuan pertama, ia sudah bilang jelas, Mbak Citra, urusan rumah ini harus dipisah jadi 2. 1. Soal hak milik. 2. Soal uang yang pernah dikeluarkan berdua untuk renovasi. Jangan campur aduk 2 hal ini. Aku mengangguk. Yang jadi hak Mas Bima nggak akan saya sangkal. Pengacara Reza menatapku, bagus kalau Mbak bisa tenang begini. Kita nggak perlu ngelak membabi buta. Cukup proporsional saja. Beberapa hari kemudian, pihak Bima mengirim segepok tumpukan kwitansi. Ada kwitansi sofa ruang tamu, biaya perombakan taman, biaya pasang kanopi, renovasi, dapur, perlengkapan smart home, sampai bukti transfer ke tukang saat kami masih berstatus suami istri. Totalnya sekitar 900 juta rupiah. Aku mengecek satu per satu, ada yang kuingat jelas, bahkan ada perabot yang modelnya aku sendiri yang pilih. Aku bilang ke pengacara Reza, biaya ini memang keluar selama pernikahan kami. Ia mengangguk, kalau begitu kita akui. Tapi mengakui uang yang dikeluarkan untuk renovasi bukan berarti otomatis rumah ini berubah jadi harta gono gini, harta bersama. Di sesi mediasi berikutnya, Bima datang bersama pengacaranya. Ia duduk di hadapanku, wajahnya lelah tapi suaranya masih keras. Pengacara Bima berargumen bahwa selama belasan tahun tinggal bersama, mereka telah memakai uang bersama untuk memperbaiki rumah ini, meningkatkan nilai pakai dan harga asetnya. Aku tidak bereaksi. Saat gilirannya, pengacara Reza hanya menyodorkan dokumen, asal-usul rumah. Akta hibah dan SHM atas namaku, disahkan sebelum tanggal pernikahanku dengan Bima. Pengacara Reza bicara singkat, bagian biaya renovasi bisa dievaluasi dari buktinya, tapi status kepemilikan awal rumah ini sudah sangat jelas. Bima menatapku, aku nggak bilang dari awal rumah itu punyaku. Aku membalas,
Kalau begitu kita selesaikan saja bagian yang memang ada buktinya. Ia terdiam beberapa detik. Aku sadar ini pertama kalinya sejak sepakat cerai, kami mengobrol tanpa embel-embel sebutan mesra. Jarak ini terasa dingin, tapi setidaknya jelas. Ibu Ratna tentu tidak sepemikiran. Baru selesai mediasi pertama, aku sudah dengar kerabat dari keluarga Aryo meneleponku. Apa benar Bima habis uang hampir 1 miliar buat rumah tapi sekarang gak dihitung sama sekali, Cit? Aku langsung tahu ceritanya sudah dipelintir. Aku tanya Ibu Ratna via telepon, ibu bilang apa? Ke keluarga soal urusan rumah? Beliau menjawab enteng, ibu bilang kenyataannya. Anak ibu keluar duit buat rumah ya, ibu bilang gitu. Tapi Citra nggak pernah bilang mau menyangkal uangnya Mas Bima yang masuk akal. Beliau tertawa sinis. Ngomong sih gampang, nanti lihat aja di surat-surat resminya. Aku tidak berdebat lagi. Seminggu kemudian Pak Dekarto meneleponku. Citra, Pak De nggak mau ikut campur urusan ceraimu, tapi Pak De dengar omongan di keluarga lagi runyam. Kamu beneran mau nguasain semuanya sendiri? Aku menjawab, Pak De tenang saja. Bagian yang haknya Mas Bima dan ada buktinya, Citra nggak akan sangkal. Pak Dekarto diam sejenak lalu bilang, ya sudah kalau begitu. Hak masing-masing, harus dihargai. Kalimat itu bikin aku lega. Aku tidak butuh keluarga Bima membela aku. Aku cuma butuh mereka tidak mendengar cerita sepihak yang membuatku terlihat seperti serigala berbulu domba. Hari-hari berikutnya, pengacara kedua belah pihak membedah kwitansi-kwitansi. Itu. Ada yang berupa aset bergerak, nanti akan dibagi fisik atau dinominalkan. Ada biaya renovasi lama yang nilainya tentu menyusut, tidak bisa pakai patokan, harga baru. Ada juga transferan pakai nama Bima tapi sumber aslinya dari rekening bersama kami. Aku tidak paham detail hukum. Jadi aku biarkan pengacara Reza yang memutuskan. Prinsipku cuma satu, yang ada buktinya kita selesaikan, yang asumsi belaka tolak. Suatu hari Bima kesal dan nyeletuk, kamu ini seolah-olah tiap batu bata di rumah itu nggak ada hubungannya sama aku. Aku menatapnya. Aku nggak pernah bilang gitu. Terus kenapa apa-apa harus dipisah-pisah? Karena kamu yang minta pengadilan misahin harta. Bima tercekat. Kamu mau perhitungkan jerih payahmu? Aku setuju. Tapi memperhitungkan jerih payah, renovasi nggak berarti mengubah rumah warisan orang tuaku jadi milikmu. Pengacara kedua pihak diam. Bima membuang muka. Menjelang akhir bulan, rincian biaya renovasi dan aset bergerak akhirnya disepakati. Bagian itu tak lagi bisa jadi alasan untuk menarik seluruh rumah ke dalam sengketa. Aku pikir saat itu Bima akan terus menuntut. Tapi anehnya, ia mendadak mundur. Di sebuah sesi mediasi, pengacara Bima menyatakan bahwa kliennya mencabut tuntutan untuk menetapkan rumah tersebut sebagai harta bersama. Aku menatap Bima. Kamu yakin? Aku mau urusan cerai ini cepat selesai. Aku tidak mengerti kenapa ia berubah pikiran secepat itu. Minggu-minggu sebelumnya ia membiarkan ibunya koar-koar ke semua keluarga. Sekarang mendadak mundur. Pengacara Reza hanya mengingatkan, nggak usah nebak-nebak. Kalau mereka nyerah, ya kita catat aja. Aku menurut. Urusan cerai akhirnya beres sepenuhnya. Hari saat putusan keluar, Bima balik ke rumah untuk mengambil sisa barang pribadinya. Aku sudah mengepak barang-barangnya di bekas ruang kerjanya. Ia berkeliling pelan-pelan. Di ruang tamu ia memandangi sofa sejenak lalu berkata, belasan tahun, ujung-ujungnya aku keluar dari rumah ini seperti tamu. Aku menjawab, nggak ada yang ngusir kamu tanpa modal. Hakmu udah diselesaikan secara hukum. Bima tersenyum sinis. Kalau kamu bisa tahan asetmu ini, ya tahan aja. Aku mendongak. Maksudnya, nggak apa-apa, ia menenteng tasnya keluar gerbang. Sebelum pergi, ia mengembalikan kunci gerbang dan kartu akses. Malam itu, agar tidak ada drama dia, kemudian hari, aku kirim pesan kepadanya, kalau ada barang yang tertinggal, kabari dulu. Mulai sekarang kamu nggak bisa masuk rumah ini sembarangan. Sekitar 5 menit kemudian ia membalas satu kata. Iya, aku menatap layar lama. Hari, itu kukira aku baru saja menutup pintu terakhir pernikahanku. Aku tidak tahu, ada tipe manusia yang kalau melihat pintu depan tertutup, mereka akan mencari celah lain untuk memaksa masuk. 4 hari setelah proses cerai selesai, aku baru paham bahwa ketenangan kadang lebih mengerikan daripada pertengkaran. Hari pertama, Ibu Ratna menelepon pagi-pagi, Citra, Ibu masih punya kardus, barang bekas sama pajangan kaligrafi di gudang rumahmu. Hari ini Ibu ambil ya, aku diam sejenak. Meski status sudah berubah, aku masih memanggilnya Ibu. 12. Tahun jadi menantu tak bisa dihapus hanya dengan selembar kertas. Iya Bu, nanti, kabari saja jam berapa. Sekitar jam 9 beliau datang sendiri. Gudangnya ada di bagian belakang lantai. 1. Isinya baju-baju lama, figura foto, dan selimut tebal. Mbak Sumi membantu memindahkannya. Aku naik ke lantai atas mengambil dokumen. Pas turun,
Kulihat, Ibu Ratna berdiri dekat gerbang samping, memandangi CCTV di sudut tembok. Ia nanya ke Mbak Sumi, CCTV ini kalau mati lampu masih nyala nggak? Mbak Sumi yang polos menjawab, masih nyala sebentar Bu, kan rumah ini ada UPS, penyimpan dayanya. Aku mendekat. Kenapa nanyain CCTV Bu? Ia tersenyum kaku. Nanya aja. Rumah orang kaya alatnya canggih-canggih. Ibu, mana ngerti. Aku tidak memperpanjang urusan. Setelah beliau pulang, Mbak Sumi baru bilang, Mbak, Ibu Ratna tadi aneh deh. Mau ngambil barang kok malah ngeliatin gerbang sama kuncinya lebih teliti daripada lihat barangnya sendiri. Aku cuma tertawa, mungkin beliau kangen rumah ini. Tapi jauh di dalam hati, aku juga mulai tidak tenang. Hari kedua, sekitar jam 10 pagi, Satpam Perumahan menelepon. Namanya Mas Joko. Mbak Citra, maaf mau konfirmasi. Hari ini ada jadwal tukang ngecek kunci sama gerbang nggak ya? Aku kaget. Nggak ada. Kenapa? Ada bapak-bapak nanya prosedur bawa masuk tukang ke klaster kita. Sekalian, nanya cara ganti nomor darurat penghuni kalau ada teknisi servis masuk. Di sistem kita belum ada request, makanya saya telepon Mbak dulu. Aku langsung duduk tegak. Orang itu siapa namanya? Ngakunya sih kerabat Pak Bima. Waktu saya minta verifikasi dari pemilik rumah, orangnya bilang nanti aja hubungi lagi. Aku tanya, mereka udah masuk belum? Belum Mbak, cuma nanya di pos. Aku tegas merespons, Mas Joko, dengerin saya. Mulai sekarang, mobil servis apapun, tukang reparasi apapun, atau perubahan data rumah ini hanya boleh atas izin saya. Kalau saya nggak konfirmasi langsung dari nomor saya, jangan kasih masuk. Begitu ku tutup telepon, aku langsung mikir ini ulah Bima. Tapi aku tidak mau, asal tuduh. Aku meneleponnya. Lama baru diangkat. Ada apa? Kamu ada nyuruh orang nanya izin bawa tukang ke rumahku? Enggak. Ada keluarga kamu yang ngelakuin? Aku nggak tahu. Suara Bima jadi dingin. Kamu tanya satpam sana. Aku kan udah serahin kuncinya. Aku cuma mastiin. Aku lagi rapat, potongnya lalu menutup telepon. Jawaban singkatnya tak bikin aku tenang. Malam itu aku mengecek seluruh gerbang, kunci, dan CCTV. Semuanya masih utuh. Hari ketiga menjelang siang, aku dapat telepon dari nomor tak dikenal. Halo, Mbak Citra, saya Gilang, yang dulu pernah mampir sama Mas Dimas. Aku langsung ingat, agen properti itu. Iya Mas, ada apa? Mas Gilang agak ragu. Saya nanya terus terang ya Mbak, jangan salah paham. Rumah Mbak ini lagi dipasarkan diam-diam off market ya? Aku serasa disambar petir. Apa maksudnya? Ada orang kirim info ke saya minta tolong dicek pasaran harganya. Katanya owner, lagi butuh uang cepat buat cover utang. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Siapa yang kirim? Gilang diam sejenak. Saya kan pernah ke sana, saya tahu Mbak yang tinggal di situ. Mbak nggak pernah nawarin jual kan? Siapa yang suruh kamu taksir harga pasaran waktu itu? Dimas? Iya, pas hari saya mampir itu. Aku teringat kelakar Dimas pagi itu, katanya cuma numpang lihat desain. Ternyata, saat itu mereka sudah mematai hargaku. Sekarang pasaran rumahku berapa, Mas? Kalau kondisinya persis kayak rumah Mbak, ukuran dan lokasinya, sekitar 40 sampai 45 miliar. Mbak, orang yang nyuruh saya ngecek itu bilang nggak boleh dipublish, rahasia katanya. Mas Gilang, jangan pernah list rumah saya atau tawarin ke siapapun. Siap Mbak, saya juga ngerasa janggal makanya telepon Mbak langsung. Aku menutup telepon. 3 hari. Hari pertama Ibu Ratna cek CCTV dan gerbang. Hari kedua orang nanya prosedur satpam. Hari ketiga aku baru tahu Dimas udah diam-diam survei harga rumah. Lalu ada isu rumah mau dijual bayar utang. Kalau satu kejadian bisa dibilang kebetulan, 3 kejadian beruntun artinya sudah direncanakan. Aku menelepon Bima 3 kali tapi tidak diangkat. Aku beralih menelepon Dimas. Halo Mbak, aku tembak langsung. Kamu nyuruh Gilang nilai harga rumahku ya? Di seberang sana sunyi. Dulu pernah nanya sih. Buat apa? Cuma penasaran. Dulu kamu bilangnya mau lihat model rumah, ternyata sambil survei harga, Dimas ketawa kaku. Ya sekalian nanya aja Mbak. Nggak masalah kan? Sekarang siapa yang sebar info rumahku mau dijual buat bayar utang? Dimas jawab cepat, aku nggak tahu. Kamu yakin? Serius Mbak, aku nggak tahu, aku nggak nanya lagi. Saat itu aku sadar. Menunggu kebenaran dari mulut mereka, itu buang-buang waktu. Para pendengar sekalian, bayangkan kalau kunci rumah masih Anda pegang, tapi orang luar sudah ngitung-ngitung harga per meternya. Apa yang akan Anda lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Sore harinya aku wanti-wanti Mbak Sumi. Jangan pernah buka gerbang buat tukang atau tamu kalau belum telepon aku. Sekalipun itu orang yang kita kenal. Aku juga pesan hal yang sama ke pihak estate management. Malam itu aku mengecek semua kunci, dari depan, samping, sampai garasi belakang.
berdiri di bawah kamera CCTV yang kemarin dipandangi Ibu Ratna. Hatiku berat. Aku tak tahu apa rencana pastinya, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa rumah tempatku bernaung ini sedang diincar dan dibedah dari luar sampai dalam. Besok paginya, aku mengantar ibuku periksa rutin ke RS Pondok Indah. Sebelum berangkat aku pamit ke Mbak Sumi. Ingat ya, ada siapa aja telepon aku. Sekitar jam 10, saat aku sedang duduk di ruang tunggu rumah sakit menemani ibu, ponselku bergetar hebat. Nama Mbak Sumi muncul di layar. Begitu kuangkat, suaranya panik gemetar. Mbak Citra, pulang sekarang Mbak. Aku langsung berdiri. Ada apa? Dari seberang telepon terdengar suara. Rebut. Ibu Ratna sama Mas Bima bawa rombongan orang ke sini, Mbak. Mereka lagi ngerusak gembok gerbang samping. Jantungku nyaris copot. Ibu tunggu bentar ya, kataku ke ibuku. Ibuku bingung. Ada apa di rumah, Nak? Aku tidak mau bikin panik orang tua yang sedang sakit. Cuma urusan kecil Bu, aku titip ibu ke Tante Marni sebentar ya, nanti aku balik lagi. Kebetulan sepupuku ikut menemani hari itu. Aku setengah berlari menuju parkiran rumah sakit. Sambil nyetir, aku telepon. Mbak Sumi lagi. Pintu utama udah kamu kunci? Udah Mbak. Aku ngunci dari dalam. Mereka udah masuk ke dalam rumah? Belum, tapi gembok samping udah jebol. Ada 2 cowok masuk pekarangan. Aku mencengkeram setir mobil kuat-kuat. Kamu jangan keluar, jangan, teriak-teriak. Siapapun yang manggil, jangan buka pintu. Iya Mbak. Aku matikan telepon lalu, langsung menelepon Mas Joko, Security Manager Cluster. Mas Joko, ini dari rumah Ibu Citra. Tolong kirim satpam ke rumah saya sekarang. Ada orang bobol gerbang samping dan maksa masuk pekarangan. Mas Joko kaget. Mbak Citra, kebetulan di pos depan kami lagi nahan 2 mobil, pickup bak terbuka. Mereka bilangnya mau angkut-angkut barang dari rumah Mbak, tapi nggak bawa surat izin. Aku membelalak. Terus yang udah masuk duluan gimana? Ibu Ratna sama Pak Bima bawa rombongan pakai 2 mobil pribadi. Mereka masuk sebagai tamu Mbak. Sesuai SOP, tamu penghuni boleh masuk kalau pemilik belum nge-blacklist nama mereka. Tim patroli saya kirim ke sana sekarang. Hal itu menjelaskan kenapa rombongan Bima bisa sampai depan rumahku tanpa dicegah. Mas Joko, tahan pickup itu. Jangan izinin mobil servis apapun masuk. Saya lagi di jalan. Sekitar 20 menit kemudian aku sampai di ujung jalan rumahku. Dari kejauhan, kulihat 3 mobil pribadi parkir berderet di depan rumahku. Dekat gerbang, kerumunannya lumayan ramai. Begitu aku turun dari mobil, aku melihat Ibu Ratna. Di sebelahnya ada Bima dan Dimas. Ada juga 2 paman dari pihak keluarga Bima, 2 pria bawa tas perkakas tukang kunci, 2 kuli angkut, dan 1 pria paruh, baya yang menenteng map kulit. Gerbang samping terbuka, gembok lamaku tergeletak di tanah. 2 pria kuli angkut, itu sudah berdiri di dalam area pekarangan depan. Aku membanting pintu mobil lalu berjalan mendekat. Siapa yang izinin kalian masuk ke rumahku? Ibu Ratna menoleh. Sama sekali tidak kaget melihatku. Ia bersedekap, oh, kamu, datang tepat waktu. Nggak usah ditelepon segala. Aku menunjuk gembok di tanah. Siapa yang bobol ini? Seorang tukang yang lagi pegang obeng langsung berhenti bergerak. Ibu Ratna, menjawab sok berkuasa. Saya yang suruh. Kenapa? Aku menatapnya. Pakai hak apa ibu ngerusak rumahku? Beliau tersenyum sinis. Hak sebagai ibunya Bima. Rumah ini masih dalam sengketa. Harta bersama, nggak bisa kamu kuasain seenaknya. Aku beralih ke Bima. Jelasin ke aku. Bima maju selangkah. Citra, tenang dulu, aku muak melihatnya. Kamu udah nyerahin kunci. Aku udah bilang di WA, kalau mau ambil barang harus lapor. Kamu udah mengiyakan. Terus apa-apaan kamu nongol di sini bawa tukang? Bima menurunkan nada suaranya. Ibu cuma mau mengamankan status quo rumah ini. Aku menunjuk ke gerbang, mengamankan status quo dengan cara merusak gembok rumah orang. Bima cicep. Aku melihat sekeliling. Tepat di samping tembok ada tumpukan kardus kosong. 2 kursi plastik lipat, dan lakban besar. Di atas kap salah satu mobil, tergeletak, kertas folio HVS bertuliskan huruf tebal, aset ini dalam sengketa, dilarang, memindah tangankan atau merusak. Aku menunjuk kertas itu, ini siapa yang bikin? Dimas menjawab, Mbak jangan ngegas dong, kita cuma mau semuanya fair. Aku melotot ke arahnya. Fire dengan cara nempel stiker sengketa abal-abal di rumahku. Dimas memalingkan wajah, tiba-tiba pria parubaya bawa map kulit maju. Mbak Citra, kami di sini cuma mau memastikan kedua belah pihak menjaga aset ini sampai urusan hukumnya jelas. Aku menatapnya tajam. Bapak siapa? Ia agak kaget. Saya kenalan keluarganya Mas Bima, saya paham urusan legal, properti. Saya tanya kapasitas Bapak. Bapak pengacara? Bukan. Orang pengadilan? Bukan. Jurusita? Ia terdiam. Aku melanjutkan. Kalau begitu Bapak nggak punya hak sedikit pun berdiri di depan rumah saya dan ngatur-ngatur aset saya. Wajah pria itu merah padam.
saya cuma jadi saksi. Saksi ya, berdiri di luar garis. Jangan masuk pekarangan orang. Ibu Ratna langsung memotong. Heh, jangan belagu kamu. Mentang-mentang namamu di sertifikat. Kamu bisa maki-maki orang? Aku menatap matanya. Saya nggak maki orang. Saya cuma mau kalian yang merusak kunci rumah saya, tahu diri. Rumahmu, Bima udah tinggal di sini 10 tahun lebih. Duitnya udah masuk sini. Ratusan juta. Sekarang cerai dia disuruh pergi? Kamu mau ngambil semuanya? Nggak, bakal saya biarin. Aku membalas, bagiannya Mas Bima udah diselesaikan pas mediasi cerai. Ibu tahu persis soal itu. Selesai apanya kalau anakku cuma disuruh angkat koper? Aku menoleh ke Bima. Kamu kasih tahu ibumu dong. Gimana hasil putusan soal rumah ini? Bima buang muka. Aku langsung paham. Hari ini Bima datang bukan untuk menjelaskan. Dia sengaja bersekongkol dengan ibunya. Salah satu tukang memegang gembok baru yang lebih besar, bersiap memasangnya ke pagar. Aku berdiri menghalanginya. Jangan coba-coba pasang gembok itu. Tukang itu melirik Ibu Ratna, lalu melirikku, ragu mau dengar perintah siapa. Ibu Ratna membentak, lanjutin, saya yang bayar. Aku menatap tukang itu. Mas sentuh gembok itu lagi, saya laporin polisi atas tuduhan perusakan properti dan masuk tanpa izin. Pemilik sahnya lagi berdiri di sini merintahin Mas berhenti. Tukang itu seketika meletakkan peralatannya. Dimas mengomel. Mbak, kalau kaku begini kapan selesainya urusan? Mau selesai ya lewat jalur hukum, bukan bobol rumah orang. Saat itulah aku membaca niat asli mereka. 2 pikap di luar sana bukan bawa barang Ibu Ratna pindahan. Kardus-kardus di situ kosong, cuma properti buat settingan seolah lagi ada penghitungan aset. 2 kursi plastik itu buat tempat duduk penjaga. Gembok baru udah disiapkan. Kertas sengketa palsu udah dicetak. Mereka mau merebut kontrol gerbang samping, nempelin kertas rumah sengketa, ninggalin preman, penjaga di depan, supaya rumah ini terasa bukan lagi kekuasaan mutlakku. Kalau aku takut ribut, aku terpaksa negosiasi sama mereka. Aku nanya ke Bima, kamu niat naruh orang buat nongkrong di halamanku? Bima keceplosan, cuma beberapa orang buat jaga. Aku tersenyum marah. Tuh kan, kamu ngaku. Bima meralat, maksudku, karena kita belum sepakat. Nggak ada kita. Rumah ini milik Citra Kirana seorang. Ibu Ratna menunjuk wajahku, jangan mentang-mentang bapakmu orang kaya kamu bisa nekan kami. Saya tantang, kamu laporin aja. Aku nggak menjawab. Lewat kaca jendela besar, aku melihat Mbak Sumi berdiri, gemetar memegang HP. Di saat itulah, rasanya kemarahanku berganti jadi ketakutan. Logis, ini bukan lagi drama keluarga biasa. Mereka bawa tukang kunci, preman, bayaran, dan properti palsu. Kalau aku biarkan mereka merangsek masuk, menyentuh barang-barangku, menguasai ruang tamu lalu koar-koar, kami penghuni lama yang berhak, urusannya akan sangat ribet di pengadilan nanti. Aku merogoh HP. Hal pertama yang kulakukan bukan menelepon Bapak. Aku menelepon, Satpam, Mas Joko, kirim personel ke rumah saya. Orang-orang ini udah masuk pekarangan. Mas Joko menyahut, tim saya udah on the way Mbak. Pokoknya jangan biarkan kendaraan luar nambah. Lalu aku menelepon polisi setempat, Polsek ngelaporin insiden ini. Aku sebutkan, nama, alamat, ada pengerusakan gembok dan penerobosan pekarangan. Aku nggak bilang mereka merampok, aku ngomong sesuai fakta objektif di depan mata. Ibu Ratna yang dengar aku nelpon polisi makin nyaring suaranya. Kamu ngapain? Urusan keluarga kok lapor polisi? Nggak malu kamu disorot tetangga? Aku menatapnya. Lebih malu lagi kalau aku diam aja lihat rumahku dirusak. Ibu Ratna mukanya memerah. Ini ibu mertuamu. Ini suami sama adik iparmu. Jangan anggap kita orang asing. Justru karena dulu kalian keluarga, aku diam aja dan ngalah. Tapi hari ini ibu datang nggak bawa sayur. Ibu datang bawa tukang bobol. Dimas menyela. Mbak, kita kan bisa duduk ngopi bicarain ini. Mau ngopi ya bikin janji, bukan jebol pintu baru ngajak ngobrol. 2 satpam perumahan akhirnya tiba pakai motor patroli. Satpam pertama masuk, menyuruh kuli, dan tukang keluar dari batas pagar. Ibu Ratna mencoba menghalang, nggak boleh keluar. Ini rumah sengketa. Satpam menatapnya lalu menatapku. Mbak Citra ini pemilik sah rumah ini kan? Betul Pak, dan saya sedang menguasai rumah ini. Tolong keluarkan orang-orang yang tidak saya izinkan ini. Suasana makin panas. Tukang gembok memilih cari, aman dan mundur keluar gerbang. Dimas berdiri dekat tembok. Ia menggerutu. Kamera CCTV di atas kepalanya, mengarah tajam ke arah kami. Dimas mendongak menatap CCTV itu dengan jengkel. Ia ngomong ke kuli di sebelahnya. Mas, tolong geser sedikit kameranya. Nyorot ke muka terus nih. Aku teriak, jangan sentuh CCTV rumah saya. Dimas menoleh santai. Mbak ngapain sih rekam-rekam kita kayak maling aja? Aku minta geser aja, bukan dirusak. Kuli itu kelihatan ragu, tapi Dimas ngotot. Ia mengambil sebatang bambu, pipa,
sisa renovasi, lalu menyodok kamera CCTV itu supaya arahnya melenceng. Sialnya, bautnya mungkin sudah kendor. Kamera itu terlepas dari braketnya dan jatuh, menghantam konblok pekarangan dengan suara keras. Prak, casing plastiknya, retak, lensanya miring ke dalam. Aku membeku, Dimas juga pucat. Mbak, aku nggak niat jatuhin, aku nggak mau debat. Aku langsung mengangkat HP-ku dan merekam bentuk fisik CCTV yang hancur di lantai, lalu merekam wajah-wajah mereka semua. Ini bukti, pengerusakan aset. Jangan ada yang berani nambah gerakan. Ibu Ratna menunjuk-nunjukku, kamu videoin apa? Kamu mau nuduh kita perusak, mentang-mentang bapakmu punya duit? Dari dulu sejak kamu nikah sama anakku, kamu selalu ngerasa kastamu lebih tinggi dari keluarga ini kan? Kalimat itu menusuk lebih dalam dari CCTV yang rusak. Selama 12 tahun, aku nggak pernah memamerkan uang keluargaku untuk menghina mereka. Aku menampung Dimas. Sekeluarga 14 bulan gratis. Aku nombokin uang Bima ratusan juta. Tapi hanya karena aku nggak sudi menggadaikan sertifikat, semua kebaikanku dianulir. Aku menjawab, ibu bilang aku sombong karena uang. Waktu ibu tinggal di sini, pernah nggak aku merendahkan ibu pakai uangku? Ibu Ratna kicap. Waktu Dimas numpang 14 bulan, pernah nggak aku nagih uang kos? Dimas nunduk. Aku nggak mau pamer kebaikan, tapi jangan fitnah aku ngerendahin keluarga ibu cuma demi menutupi niat ibu merebut rumah ini. Ibu Ratna geram. Bacotmu pintar banget. Kalau kamu baik, kamu nggak bakal cerai. Pas Bima lagi jatuh miskin, aku menoleh ke suamiku yang masih diam mematung. Kamu setuju sama ibumu, Bim? Bima cuma bisa jawab lemah, urusannya nggak bakal sampai begini kalau kamu mau mediasi damai sama kita. Aku tertawa. Mediasi? Sebelum atau sesudah kamu ngebobol gembokku, salah satu paman dari keluarga Bima akhirnya melerai. Sudah, namanya, keluarga. Mbok ya kepala dingin, aku beralih menatap si paman. Maaf Pak De, saya nggak cari musuh, tapi kenyataannya rumah saya digembok orang, CCTV saya dihancurkan. Ini bukan lagi diskusi keluarga. Paman itu terdiam, Ibu Ratna yang merasa terpojok makin berteriak. Coba aja panggil bapakmu yang kaya raya itu kemari, panggil semua bekinganmu, kamu pikir saya takut? Belum sempat aku menjawab, dari ujung jalan terdengar gemuruh deru mesin mobil yang beruntun. Sebuah Toyota Alphard hitam yang sangat familiar belok ke arah jalan rumahku, aku langsung mengenali pelatnya, mobil bapak, tapi di belakangnya menyusul sebuah Fortuner. Di belakangnya lagi ada Innova. Lalu, Pajero. Aku terperangah. Mobil-mobil itu melaju pelan, berderet rapi, perlahan-lahan, merapat di pinggir jalan raya depan rumahku. Pengemudinya sengaja memarkir mepet trotoar supaya warga klaster masih bisa lewat. Ibu Ratna yang tadinya koar-koar, tiba-tiba terbungkam. Dimas menoleh ngeri. Mbak, kok banyak banget mobilnya? Bima menelan ludah pucat pasi. Kelak aku baru tahu, saat aku menelepon tadi, Bapak sedang rapat di kantor, logistiknya, sekitar 6 km dari Bintaro. Beliau baru selesai rapat direksi, membahas ekspansi gudang. Di ruangan itu ada dua paman kandungku, pengacara Reza, yang memang divisi legal korporat Bapak, manajer proyek, dan beberapa staf. Waktu aku telepon, Bapak nggak panik. Dia cuma menoleh ke anak buahnya dan bilang dengan nada dingin, di rumah Citra ada yang bikin rusuh. Yang lagi, kosong, ikut saya ke sana sekarang. Kita jadi saksi mata, maka datanglah konvoi 10 mobil ke klasterku. Pintu mobil Alphard terbuka. Bapakku, Pak Darmawan, melangkah turun dengan setelan rapinya. Beliau melirik ke arahku, memastikan aku aman, matanya lalu menatap tajam ke arah gerbang yang gemboknya jebol, lalu ke bangkai CCTV yang pecah. Wajah Bapak berubah menjadi sedingin es. Beliau berjalan tegap menghampiri kerumunan, suaranya menggelegar memecah keheningan Bintaro pagi itu. Siapa yang berani merusak rumah anak perempuanku? Keluar kalian. Seluruh area depan rumah sunyi senyap. Dua tukang kunci saling tatap dan pelan-pelan mundur menjauh. Dimas mundur selangkah berlindung di balik mobilnya. Ibu Ratna ternganga, mungkin gak nyangka pria tua berusia hampir 70 tahun bisa memancarkan aura semengerikan itu. Bima panik dan refleks mendekat. Pak, dengerin Bima dulu. Bapak menatap tajam matanya. Jangan panggil saya Bapak. Bima langsung kaku. Bapak melanjutkan, urusan pernikahanmu sama Citra sudah tamat. Pakai panggilan yang pantas. Kulihat rahang Bima mengeras. Dua pamanku turun dari mobil dan berniat menerobos masuk, tapi Bapak mengangkat tangannya. Jangan ada yang main fisik. Berdiri di posisi masing-masing. Perhatikan semuanya. Kita tunggu polisi. Perintah Bapak menenangkan aku. Tadinya aku takut Bapak emosi dan malah berujung baku hantam yang merugikan kami.
Tapi insting bisnis Bapak ternyata lebih logis dan dingin. Ibu Ratna berusaha mengumpulkan sisa keberaniannya. Ia maju selangkah. Pak Darmawan, jangan mentang-mentang situ bos, situ bawa preman sekantor buat nakut-nakutin kami ya. Bapak menatapnya datar. Saya lagi on the way kerja. Staf saya ikut cuma buat jadi saksi. Nggak ada yang menyentuh ibu sehelai rambut pun. Ibu Ratna menunjuk deretan 10 mobil mewah itu mobil segitu banyak Bapak. Bilang nggak nakut-nakutin, Bapak menjawab tegas. Mobil saya parkir rapi di jalan umum. Anak buah saya berdiri di luar pagar. Sementara orang suruhan ibu berdiri menerobos masuk ke dalam halaman anak saya. Ibu Ratna skakmat. Pengacara Reza yang ikut turun dari mobil maju menghampiriku. Ia bertanya dengan tenang, Mbak Citra, siapa saja yang menerobos masuk pekarangan? Aku menunjuk 2 tukang angkut dan kuli yang merusak CCTV. Reza mengangguk. Ia lalu menatap pria parubaya bermap kulit yang tadi sok jadi saksi sengketa. Bapak wakil dari pihak siapa? Pria itu salah tingkah. Saya. Kenalannya Mas Bima. Saya cuma saksi sengketa. Oset. Reza menatapnya dari atas ke bawah. Bapak ada surat kuasa? Enggak. Bapak advokat terdaftar? Bukan. Petugas pengadilan negeri, atau jurusita dari kepolisian? Pria itu makin gelisah. Kan saya udah bilang saya cuma saksi keluarga. Reza tersenyum tipis. Kalau begitu, Bapak nggak punya legal standing apapun untuk menempelkan status sengketa, meminta penahanan aset, atau menyuruh orang bertahan di rumah klien saya. Orang itu bungkam 1000 bahasa. Pamanku yang satu menatap CCTV pecah dan hampir meledak marah, tapi Bapak mencegat, biarkan pihak berwajib yang mendata kerusakannya. Bapak menoleh padaku. Kamu nggak diapa-apain fisiknya kan, nak? Nggak Pak. Si Sumi aman. Mbak Sumi di dalam ngunci pintu. Bagus. Nggak usah debat lagi. Ibu Ratna, yang merasa dipermalukan oleh sikap bapakku yang terlalu profesional, kembali berteriak. Bapak ngomongnya seolah kami ini perampok. Anak saya udah 10 tahun tinggal di sini, sumbangsihnya banyak. Bapak membalas. Anak ibu tinggal di sini karena dia dulunya suami dari anak saya. Tapi berapa perak anak ibu keluar buat beli tanah ini? Yang renovasikan, uang renovasinya udah dibahas dan diselesaikan pas sidang mediasi perceraian. Ibu tahu betul soal itu. Ibu Ratna berteriak histeris. Mentang-mentang Bapak punya pengacara, Bapak bisa ngomong seenak jidat. Bapak tidak marah. Ia cuma nanya. Saya tanya, Ibu punya surat penetapan pengadilan yang mengizinkan Ibu bobol gembok rumah ini hari ini? Ibu Ratna, diam. Ibu punya dokumen sita jaminan untuk menempatkan penjaga di sini? Beliau makin diam. Kalau nggak punya dasar hukum, silakan tunggu polisi datang. Aku menatap bapakku. Teringat pesannya belasan tahun lalu. Saat rukun semua, gampang dibicarakan. Pas lagi ribut, kita baru tahu gunanya hitam di atas putih. Semua kerapian dokumen yang disiapkan bapakku kini menjadi satu-satunya tameng. Besi yang memisahkan kebenaran absolut dari karangan cerita pihak luar. Seorang kerabat Ibu Ratna mencoba menengahi. Aduh Pak, ini kan urusan intern, keluarga. Kita bicarakan baik-baik saja. Bapak menjawab, saya setuju bicara baik-baik. Makanya saya larang staf saya mukul duluan. Ibu Ratna makin panas. Alih-alih minta maaf, beliau malah merogoh tas tangannya dengan kasar. Oh, kalian mau main surat-suratan ya? Mentang-mentang sertifikat nama anakmu, kalian pikir bisa nguasain semuanya? Bapakku menatapnya. Ada surat apa Ibu tunjukkan saja. Ibu Ratna menarik selembar kertas HVS yang sudah difotokopi. Ia mengangkatnya, tinggi-tinggi di depan semua orang. Bima punya surat ini. Aku menoleh ke arah mantan suamiku. Wajah Bima sama sekali tak kaget. Hawa dingin seketika merayap di tengkukku. Ibu Ratna menampar kertas itu ke atas kap mobil. Ini tanda tangan asli Citra. Dia udah setuju merubah rumah ini jadi harta Gonogini sejak beberapa tahun lalu. Aku maju mendekat. Mataku menyapu judul di bagian atas kertas fotokopian itu. Jantungku serasa berhenti berdetak. Perjanjian kesepakatan pemasukan harta bawaan menjadi harta bersama Gonogini. Di bagian bawah, ada namaku, nama Bima, dan sebuah tanda tangan yang sangat mirip dengan tanda tanganku. Sangat mirip. Aku membaca perlahan setiap barisnya. Kertas itu bertanggal pembuatan, tahun 2019. Isinya menyatakan bahwa rumah di Bintaro ini awalnya adalah harta bawaanku, namun aku dan Bima atas dasar sukarela sepakat memasukkan seluruh hak atas tanah dan bangunan tersebut ke dalam budel harta bersama pernikahan kami. Ujung jemariku seketika dingin. Nama kami ada di sana. Tanda tangan Bima sangat asli, tapi tanda tangan atas namaku itu, saking miripnya, aku sampai harus melihatnya 2 kali. Bapak di sebelahku bertanya, kamu pernah tanda tangan surat ini nak? Aku menjawab tegas, aku nggak ingat pernah bikin perjanjian ini, dan aku nggak
pernah setuju masukin rumah ini jadi harta bersama. Ibu Ratna mendecih, alasan klasik, lupa kok dijadikan dalih. Aku menatapnya. Ibu dapat kertas ini dari mana? Beliau tidak menjawab tapi menoleh ke Bima. Jawab, Bim. Bima menatapku dengan wajah santai yang mengerikan. Ditumpukan berkas lamaku. Aku mendesak, berkas lama yang mana? Rumah ini sertifikatnya aku yang pegang. Kapan kamu bikin dokumen kayak gini tanpa sepengetahuanku? Yang bikin aku muak adalah logika Bima. Waktu sidang cerai, dia sampai, ngorek-ngorek kwitansi pembelian sofa sampai kanopi taman, tapi kok selembar. Surat yang fungsinya bisa mengubah kepemilikan aset 40 miliar ini baru muncul. Setelah cerai diketok palu, kalau surat ini beneran ada, kenapa pas mediasi cerai nggak kamu keluarin? Tanyaku menggebu. Bima belum sempat jawab, Ibu Ratna nyerobot. Waktu sidang cerai, berkas ini belum ketemu. Sejak kapan ibu tahu surat ini ada? Ibu Ratna gelagapan. Kapan tahunya itu nggak penting? Itu sangat penting. Bima menyahut, Citra, jangan mengubah hal ini kayak kamu lagi nyinterogasi teroris. Kamu bawa kertas dengan tanda tanganku yang katanya bikin rumahku jadi separuh milikmu. Kamu bilang aku nginterogasi? Pengacara Reza maju mendekati kap mobil. Ia tidak langsung memegang surat fotokopian itu. Ia bertanya, ini fotokopian, mana dokumen aslinya? Ibu Ratna menjawab, aslinya dipegang Bima. Reza menoleh ke Bima. Mas Bima bawa aslinya hari ini? Enggak. Kalau begitu, saya minta Mas Bima menjaga baik-baik dokumen asli tersebut. Jangan diubah, jangan dirusak, karena kami akan meminta pihak kepolisian untuk melakukan uji forensik dan verifikasi notaris. Bima mengerutkan dahi. Bapak nuduh saya malsuin dokumen? Reza tersenyum profesional. Saya belum menyimpulkan apa-apa. Justru karena belum pasti, makanya butuh verifikasi pakar. Cara Reza bicara perlahan membuat logikaku kembali. Bapak menatap kertas itu, lalu bertanya kepadaku, kamu yakin 100% gak pernah sukarela ngurus ini? Yakin, Pak. Aku gak pernah punya niat ngubah rumah ini jadi harta bersama, apalagi di tahun 2019. Tapi, tanda tangannya memang mirip sekali. Aku tak mau gegabah. 12 tahun nikah, Bima sering bawa banyak berkas minta aku, tanda tangan. Entah urusan bank, urusan tagihan material, sampai surat-surat, kurir. Terkadang saat suami nyodorin kertas setumpuk, yang, tolong Pak Rafdi, sini ya. Seorang istri yang percaya tidak akan membaca detail tiap paragrafnya. Hal inilah yang bikin aku ketakutan. Gimana kalau dia nyempilin dokumen ini di tengah dokumen lain? Ibu Ratna sadar aku mulai ragu-ragu. Ia langsung merasa menang. Lihat kan, orangnya sendiri aja nggak yakin. Jadi jangan kira kami ini orang jahat, ngarang-ngarang hak. Bapakku tidak mau berdebat receh. Ia menoleh ke Bima. Kamu berani serahin, aslinya buat dicek lab for Mabes Polri? Bima menjawab lantang, kenapa nggak berani? Bapak mengangguk. Bagus, kita main sesuai prosedur hukum. Berhenti, teriak-teriak di depan gerbang orang. Tak lama kemudian, mobil patroli dari polsek setempat tiba. Suasana makin kaku, tukang-tukang kunci langsung kabur diam-diam. Pria map kulit itu ngacir ke seberang jalan, polisi mendata kejadian. Aku tunjukkan letak gembok yang dirusak, CCTV yang dipecahkan, dan meminta Mbak Sumi keluar untuk bersaksi bahwa ia ketakutan di dalam saat rombongan ini menerobos pekarangan. Polisi meminta Bima dan ibunya untuk keluar sepenuhnya dari batas pagar. Ibu Ratna sempat sewot, tapi di depan seragam coklat dan deretan pengacara bapakku, beliau akhirnya menurut. Aku minta kondisi ini difoto dan dibuatkan berita acara, BAP di lokasi. Sebelum pergi, Ibu Ratna masih sempat nyinyir ke arahku, ada, hitam di atas putih, Citra. Jangan pikir kamu bisa menelan rumah ini sendirian. Aku menatapnya datar. Biar aparat yang ngecek, Bu. Awas aja kalau nanti ketahuan suratnya asli, kamu yang bakal malu sekeluarga. Besar, umpatnya sambil masuk mobil. Aku tidak menjawab. Di titik ini, harga diriku di mata keluarga mereka sudah tak ada artinya. Yang ingin ku ketahui cuma satu, dari mana asal-usul surat sialan itu? Besok paginya aku sudah berada di kantor pengacara Reza, 20 menit lebih awal dari jadwal. Semalaman mataku tak bisa terpejam, terus mengingat lekuk tanda tangan di kertas itu. Mirip sekali, sampai-sampai otakku sendiri mulai ragu. Reza datang dan langsung bilang, hari ini kita nggak pakai ilmu tebak-tebakan, Mbak, kita audit satu persatu. Ia meletakkan fotokopi itu di meja, melingkari bagian kop notaris, nomor, akta, legalisasi, tanggal pembuatan, dan alamat properti. Pertama, kita cek apakah nomor registrasi notaris ini valid di sistem tahun 2019. Gimana kalau tanda tangannya dibilang identik sama punya saya? Tanyaku cemas. Tanda tangan itu urusan nanti. Sebuah dokumen palsu biasanya cacat di administrasinya duluan. Reza kemudian menelepon kantor notaris yang namanya tertera di kop surat tersebut.
Pihak notaris meminta kami datang membawa permohonan resmi karena mereka tidak melayani konfirmasi rahasia klien via telepon. Sambil menunggu tim Reza memproses itu ke kantor notaris, Reza memintaku mengingat-ingat apa saja yang kulakukan dengan Bima di tahun 2019 terkait properti. Aku memutar otak. Tahun itu kami merenovasi dapur jadi gaya island. Bima juga sedang mengajukan kredit modal kerja, KMK, ke bank untuk perusahaannya. Aku ingat ikut tanda tangan cover note pencairan kredit, kwitansi beli granit, dan beberapa slip perbankan di rekening joint account. Tapi aku sangat yakin 1000%. Aku tidak pernah diajak Bima menghadap notaris untuk melepaskan hak pribadi rumahku. Kalau soal rumah, apalagi sampai ubah sertifikat, aku pasti bakal lapor Bapak. Dulu, Mas Reza, ini kan pemberian Bapakku. Reza mencatatnya. Sore harinya, info dari staf Reza yang ke kantor notaris masuk. Mbak, nomor legalisasi, akta yang tertera di surat fotokopian itu fiktif. Fiktif gimana? Nomor itu tercatat di buku induk notaris tersebut pada tanggal yang sama di tahun 2019. Tapi isinya bukan soal perjanjian harta gono gini. Isi akta nomor itu adalah akta jual beli ruko atas nama orang lain yang sama sekali nggak ada hubungannya sama Mbak Citra atau Mas Bima. Aku terdiam. Nafasku yang sejak kemarin sesak perlahan terurai. Artinya surat itu buatan sendiri? Iya. Ada indikasi copy paste format dari dokumen lain, atau ngarang nomor registrasi supaya kelihatan resmi. Tubuhku merinding, bukan karena takut kehilangan rumah, tapi membayangkan pria yang kunikahi selama 12 tahun tega berbuat sejauh ini. Sore itu aku menelepon Bima, 3 kali nada panggil, baru diangkat. Kenapa? Surat asli yang kemarin kamu banggakan itu di mana? Di aku. Aku mau tahu, notaris mana yang bikin? Bima terdiam. Lalu ia bertanya, emang pengacaramu nemu apa? Nomor aktanya palsu, nggak terdaftar atas nama kita. Suara Bima agak kaku. Mungkin notarisnya salah input nomor. Aku membalas tajam, jangan bodoh, Bima, surat gono gini 40 miliar bisa salah, input nomor registrasi? Aku tanya sekali lagi, surat itu kamu dapat dari mana? Siapa yang bikin? Bima mulai emosi. Udah kubilang itu nyelip di berkas lamaku. Berkas yang mana? Kenapa waktu mediasi cerai? Waktu kamu minta ganti rugi duit, sofa sama kwitansi cat rumah, surat sepenting ini malah lupa kamu ajuin? Bima membentak, jangan interogasi aku kayak polisi dong, karena kamu pakai dokumen bodong buat merampas rumahku. Bima terdiam agak lama, lalu menjawab, terserah kamu mau bacot apa, biar pengadilan yang mutusin. Ia mematikan HP, aku tersenyum pedih, baru kali ini aku nggak nafsu menang debat dari dia. Karena, maling yang ketahuan, makin banyak ngomong makin kelihatan bodohnya. 2 hari kemudian, pengacara Reza mendapat temuan baru, tanda tangan di fotokopi. Itu, jika diperbesar, memiliki pola pikselase yang identik dengan teknik scan, pemindaian, lalu dipotong tempel, crop, pas dari dokumen lain. Kemungkinan besar diambil dari berkas perbankan kami yang lama, lalu dicetak ulang, menggunakan printer laser. Stempel notarisnya pun tidak konsisten jika dilihat dari proporsi logonya. Mbak udah aman secara hukum? Kata Reza, dokumen ini nggak akan laku di pengadilan manapun, malah bisa jadi bumerang buat Bima karena pasal pemalsuan, surat, pasal 263 KUHP. Kupikir bukti cacat administrasi ini akan membuat pihak Bima mundur teratur. Ternyata aku salah. Pertarungan digeser ke area yang sangat dihindari orang, Indonesia, aib di mata keluarga besar. Pak Dekarto menelepon lagi, memintaku dan Bima datang ke acara kumpul keluarga, mediasi adat, keluarga di rumahnya di kawasan Condet pada hari Minggu sore. Katanya, Ibu Ratna sudah menangis-nangis keliling keluarga, mengadu bahwa aku mau memenjarakan suamiku dengan menuduhnya memalsukan dokumen. Aku datang bersama Bapak. Rumah Pak Dekarto asri, ada pohon rambutan dan halaman, luas. Tidak ada hidangan berat, hanya teh tubruk hangat, lemper dan pisang, rebus di tengah karpet. Di seberang kami duduk Ibu Ratna, Bima, Dimas, dan sesepuh-sesepuh dari terah keluarga Aryo. Pak Dekarto membuka percakapan, Pak De ngumpulin kalian bukan buat gantiin hakim. Kalau urusan polisi ya, biar polisi, tapi Pak De nggak mau keluarga besar. Ini pecah gara-gara omongan simpang siur. Ibu Ratna langsung main drama, sambil mengusap air mata dengan tisu, ia bercerita sendu. Bapak Ibu sekalian, saya ini janda anak 2, Bima lagi bangkrut. Saya jual tanah di Sawangan 2 miliar buat nutupin utang dia. Dimas, ngutang bank 1,5 miliar, semua bantingan tulang. Giliran Citra, yang punya rumah 40 miliar nganggur, sepeser pun gak mau ditaruh buat nolong suami. Terdengar bisik-bisik para bibi. Iya ya, kasihan banget si Bima. Ibu Ratna lanjut, Bima itu udah nyumbang uang banyak buat rumah itu. Belasan tahun dia banting tulang.
Masa cerai ditendang begitu aja? Kan wajar kami nuntut sedikit keadilan Gonogini. Seorang kerabat nyeletuk, iya Citra, namanya harta Gonogini, itu kan hasil keringat berdua walau atas nama istri. Pak Dekarto menoleh padaku. Coba Citra, Pak De mau dengar versi kamu. Aku meletakkan cangkir teh. Pak De, Citra nggak pernah membantah Mas Bima pernah keluar uang. Waktu mediasi cerai, uang renovasi dan perabot yang dia buktikan, sudah Citra ganti 100% sesuai keputusan. Ibu Ratna nyolot. Ganti apanya? Rumah itu nilainya naik gara-gara siapa? Aku menatap Ibu Ratna. Karena inflasi dan harga tanah Bintaro yang naik. Bu, bukan karena Mas Bima ngecat ulang dapur. Beberapa paman terdiam. Aku lanjut. Orang yang ngeluarin uang buat renovasi rumah, haknya adalah dibayar kembali biaya renovasinya, bukan otomatis rumahnya berubah jadi milik dia. Bapakku, Pak Darmawan, sedari tadi diam menyeruput teh. Kini ia meletakkan cangkirnya perlahan. Bima, panggilnya tegas. Bima mendongak. Saya cuma mau nanya 3 hal, jawab iya atau enggak saja. Bima menelan ludah. Iya Pak. Bapak menatapnya bagai elang. Sebelum rumah itu saya kasihkan ke Citra. Kalian, sudah menikah apa belum? Belum. Waktu saya beli tanahnya, ada 1 rupiah uangmu ikut masuk? Nggak ada. Waktu rumahnya dibangun pondasi sampai atap, ada duitmu yang menyumbang ke situ? Bima meremas ujung kemejanya. Enggak ada Pak. Bapak menepuk lututnya santai. Selesai. Fakta apalagi yang mau diperdebatkan? Ibu Ratna ngotot, tapi kan mereka hidup bareng di sana belasan tahun Pak. Bapak menoleh. Ibu, kalau saya sewa kos-kosan selama 15 tahun, rajin nyapu, rajin ngecat kamar, apa kos-kosan itu tiba-tiba jadi milik saya? Muka Ibu Ratna memerah. Bapak nyamain anak saya sama anak kos? Pak Dekarto mengangkat tangan. Sudah, Ibu Ratna. Omongan Pak Darmawan itu ada, benarnya secara nalar. Hak itu ada tempatnya. Bima udah diganti uang, renovasinya, itu namanya keadilan. Pak De menoleh padaku, tapi Citra, soal surat Gonogini tahun 2019 itu gimana? Aku menatap mata Pak De lurus-lurus. Surat itu sedang diinvestigasi. Dari pengecekan awal, nomor notarisnya bodong. Isinya copy paste. Ibu Ratna pucat, tapi masih memaksakan suara, itu fitnah. Pak Dekarto mengetuk meja, kalau memang surat asli, biarkan polisi membuktikan. Kalau memang palsu, yang bikin siap-siap masuk penjara. Hari ini Pak De cuma mau tegaskan. Cara Ibu Ratna bawa preman bobol gembok ke rumah orang. Itu kelakuan preman pasar, bukan kelakuan keluarga Aryo yang beradab. Kena skakmat dari tetua sendiri, Ibu Ratna terbungkam. Bima terus menunduk lesu. Di seberang, Dimas yang sejak tadi diam, raut wajahnya seperti orang yang paling menderita. Sehari setelah pertemuan keluarga, aku ditelepon Mas Hendra, kreditor Bima. Mbak Citra, aku mau ngasih tahu info penting, bukan buat nagih utang Bima ke Mbak kok. Kami bertemu di coffee shop dekat kantor Mas Hendra. Ia memperlihatkan tangkapan, layar WhatsApp Bima kepadanya, dikirim sebulan sebelum kami resmi bercerai. Dalam chat itu, Bima mengirimkan foto rumah mewahku yang diambil dari seberang jalan. Ada caption dari Bima. Mas Hendra, mohon waktu sebulan lagi, aset rumah, keluarga senilai 40 M ini sedang dalam proses pemecahan, refinancing. Begitu gol, utang Mas langsung lunas semua. Aku membaca chat itu berulang-ulang. Bima udah ngejual nama rumah ini untuk nahan supplier dari sebelum cerai? Iya Mbak, Mas Hendra menghela napas. Makanya waktu aku dengar gosip Mbak, cerai dan bawa kabur rumah tanpa bagi Bima, aku sempat mikir jelek ke Mbak. Setelah aku selidiki dari Pak Dekarto kemarin, ternyata ini murni aset Mbak. Aku nggak mau jadi korban kebohongan Bima lagi, mending ku beritahu. Mbak, kebenarannya, benang merahnya sempurna sudah. Bima yang suruh Gilang survei harga. Bima yang ngirim foto rumah untuk nyibulin kreditor. Dan Bima pula yang memalsukan surat. Harta Gonogini, Ibu Ratna cuma bidak pion yang dipakai untuk ngamuk di lapangan. Aku lalu menghubungi Dimas. Kali ini aku nggak basa-basi. Temui aku di kafe, jam 6, sendirian. Dimas datang dengan kemeja kusut dan mata pandanya kentara banget. Belum sempat, dia ngeles, aku langsung jejerin bukti chat Gilang dan chat Mas Hendra. Dimas mengusap wajahnya putus asa. Mbak Citra, aku ini udah pusing nanggung. Cicilan bank 1,5 miliar. Istriku tiap hari nangis. Aku cuma mau perusahaan Mas Bima selamat biar utangku dibayar. Dengan cara ikut bantu kakakmu ngerampas rumah Mbak, aku awalnya disuruh Mas Bima nanya harga doang. Sumpah Mbak, pas disuruh cari preman, tukang bobol gembok, itu idenya Ibu. Ibu tahu soal surat palsu itu? 2 hari sebelum kami gerebek rumah Mbak, Mas Bima nunjukin fotokopi surat itu ke Ibu. Ibu langsung percaya dan yakin banget rumah itu udah jadi Gonogini. Makanya Ibu berani banget main dobrak. Aku menatap adik iparku yang dulu pernah kutampung 14 bulan ini. Terus gimana? Perasaanmu sekarang setelah tahu surat itu palsu? Dimas menunduk, menangis terisak pelan. Mbak,
Mas Bima baru bilang ke aku, kemarin, kalau perusahaannya beneran kolaps, utang 1,5 miliar atas namaku itu, harus aku bayar sendiri. Dia lepas tangan, Mbak, aku bersandar ke kursi. Rasa kasihanku sudah mati rasa. Itulah karma bagi orang-orang yang mengira tali darah akan menyelamatkan mereka dari kekejaman. Uang. 2 hari setelah pertemuan dengan Dimas, aku dapat pesan WA dari Bima. Kita ketemu berdua aja besok. Nggak ada ibu, nggak ada Dimas. Aku menyetujuinya. Kami bertemu di kafe dekat kantor pengacara Reza. Bima langsung membuka percakapan. Aku nggak mau panjangin urusan polisi soal surat itu. Aku juga pengen cepat kelar. Bima melipat tangan di meja. Kita deal aja. Aku cabut semua klaimku. Aku nggak bakal nyinggung soal rumah itu lagi. Oke. Tapi, sebagai uang damai kompensasi waktu dan tenaga, kamu transfer aku 3 miliar. Setelah itu kita anggap lunas semua. Aku menatap matanya dalam-dalam. 3 miliar ini untuk apa? Bukannya uang renovasi, sofa sampai pot bunga udah aku bayar sesuai putusan pengadilan? Bima mengernyit. Kamu jangan terlalu kaku. Ini hitung-hitung uang pesangon. Kedamaian buat kamu biar aku nggak ngerongrong asetmu lagi. Mendengar itu, aku hanya tertawa kecil. Tawa yang sangat dingin. Kamu dulu cuma nanya harga, cuma butuh tanda tangan, cuma ngebobol gembok. Sekarang, ujung-ujungnya kamu cuma meras aku 3 miliar sebagai harga perlindungan mafia di rumahku sendiri. Bima merengut. Citra, perusahaanku lagi di ujung tanduk. Lalu kenapa? Perusahaanmu yang mau mati nggak bikin rumah peninggalan bapakku, otomatis berubah jadi tabung oksigen gratis buat kamu. Aku berdiri dan meraih tasku. Aku nggak akan ngasih kamu 1 rupiah pun. Maju, aja ke polisi, kita buktikan pemalsuan surat itu. Selamat tinggal, Bima. Bima berteriak pelan. Kamu bakal nyesel Citra. Aku berjalan keluar tanpa menoleh. Satu-satunya penyesalanku adalah ngasih kamu tumpangan hidup selama 12 tahun. Setelah pertemuan terakhir itu, proses investigasi surat perjanjian palsu itu berjalan sesuai prosedur hukum. Karena ketakutan dipidanakan atas pemalsuan dokumen yang ancamannya berat, Bima tak pernah berani mengeluarkan dokumen aslinya, dan kasus perdata klaim harta Gonogini menguap dengan sendirinya. Aksi bobol gembok gerbang selesai dengan ganti rugi dan BAP peringatan keras dari Polsek setempat kepada Ibu Ratna. Nasib perusahaan Bima, Mas Hendra dan kreditor lain yang sadar tak ada aset 40 miliar yang bisa dieksekusi, langsung menarik paksa aset-aset Bima, mobil, operasional kantor, alat berat, dan inventaris disita. Perusahaannya hancur, menyusut jadi perusahaan gurem. Uang 2 miliar hasil jual tanah Ibu Ratna hangus, tertelan lubang utang. Sementara Dimas, ia harus merelakan mobil pribadinya, ditarik leasing dan memotong drastis pengeluaran keluarganya demi membayar cicilan bank yang dikhianati kakak kandungnya sendiri. Sekitar 2 bulan setelah insiden gembok, Ibu Ratna datang ke rumahku, sendirian, tanpa rombongan, tanpa teriakan. Mbak Sumi melapor ke aku, dan aku mengizinkannya masuk. Beliau duduk di sofa tua yang sama tempat kami biasa ngeteh belasan tahun. Aku membuatkannya secangkir teh panas. Ia tidak meminumnya. Lama beliau terdiam, matanya menatap lantai sebelum bergumam, kamu puas. Sekarang, aku membalas tenang. Citra nggak ngerti maksud ibu. Perusahaan Bima hancur. Dimas dikejar utang. Ibu kehilangan tanah tabungan ibu. Sementara kamu duduk manis ngerasain rumah mewah ini sendirian. Orang sekeluarga, pada ngelihat ibu kayak orang serakah. Citra, aku terdiam membiarkan kesunyian berbicara. Ibu Ratna menatap sekeliling. Dulu ibu tinggal di sini bertahun-tahun, ibu merasa ini beneran kayak rumah sendiri. Ternyata kamu memang tega mutus tali silaturahmi. Cit, aku menaruh cangkirku perlahan ke lepek. Aku menatap matanya. Ibu masih Citra, panggil ibu, karena 12 tahun hubungan kita nggak bisa dihapus sehari. Tapi ada satu logika yang ibu harus luruskan. Apa? Tanyanya lirih. Ibu bilang ibu kehilangan rumah ini dari aku. Padahal faktanya, aku menghentikan kalimatku agar maknanya meresap. Rumah ini memang belum pernah, sekalipun jadi milik ibu atau Bima, ibu nggak pernah kehilangan sesuatu yang, dari awal memang bukan milik ibu. Mata Ibu Ratna memerah, berkaca-kaca menahan malu dan tangis. Kamu benar-benar, perhitungan, nggak mikirin perasaan dan pengabdian Bima. Aku menjawab tegas, Citra justru sangat mikir panjang. Karena memikirkan rasa, kekeluargaanlah, saat ibu flexing ke keluarga kalau rumah ini punya Bima, Citra, diam aja. Saat Dimas sekeluarga numpang gratis 14 bulan, Citra biarkan. Tapi, ternyata kebaikan itu, ibu artikan sebagai kelemahan yang bisa diinjak-injak untuk mengambil hak kepemilikanku. Ibu Ratna menundukkan kepalanya dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, wanita yang selalu merasa benar itu kehabisan kata-kata. Sore harinya, aku mencopot foto pernikahan ukuran besar yang tergantung di dinding kamar utama.
Bapak datang berkunjung tepat saat aku sedang mengelap sisa. Debu di dinding tempat figura itu menempel. Bapak menatap dinding kosong itu, lalu bertanya, "Sudah selesai semuanya, Nak?" Aku mengangguk lega. "Sudah, Pak." Bapak menepuk pundakku. "Ingat satu hal, Citra. Mengalah pada orang yang tahu diri, itu namanya budi pekerti. Tapi mengalah pada orang serakah. Hari ini, mereka minta 1 jengkal, besok mereka sudah merampas tempat berdirimu." Aku tersenyum walau mataku sedikit pedih. "Iya, Citra ingat, Pak. Setelah semua badai ini berlalu, aku mengerti maknanya. Kita bisa hidup dalam satu keluarga, makan sepiring berdua, saling meminjamkan uang saat sedang susah. Tapi, kedekatan emosional tidak serta-merta membuahkan hak kepemilikan atas aset pribadi. Sebuah rumah mungkin punya pintu yang bisa dibuka untuk menampung banyak orang masuk. Namun sang pemilik harus sadar kapan waktunya pintu itu harus dikunci rapat. Dokumen hitam di atas putih yang dulu disiapkan ayahku telah menyelamatkan hartaku. Batasan tegas yang kubuat telah menyelamatkan hidupku, dan keberanianku untuk bilang tidak telah menyelamatkan harga diriku sendiri. Jika Bapak, Ibu, dan saudara pendengar podcast pernah berada dalam situasi sulit, di mana harus memilih antara rasa sungkan pada keluarga dan mempertahankan batas hak milik, silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jika kisah ini memberikan pelajaran berharga, mohon luangkan waktu untuk menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih telah menemani cerita ini sampai akhir. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dilimpahkan kesehatan, kedamaian, dan ingatlah selalu, sebesar apapun cinta dan pengorbanan kita pada seseorang, jangan pernah lupa menyisakan garis batas tegas untuk melindungi diri sendiri. Sampai jumpa kembali di kisah-kisah kehidupan kami selanjutnya.